selamat datang di acara Bookball. Buka bareng Gerombol. Seru sekali. Ya, lagi-lagi line up di awal-awal live. Bisa dilihat Gil, kamera depannya Gil. Nah, ini orang-orang ini adalah pengisi tetap dari kantor Gerombol dan sudah datang juga. Kebetulan langsung didatangkan dari Guyana. Kalau bisa kalian dengar Karin sesak napas ya guys karena 3 lantai naik. Langsung aja duduk silakan. Gestar banget ya. Gestar banget langsung datang begitu live. Apa? Gua nggak akan datang cepat kalau live. Masa kayak gitu self proclaim? Masa proclaim gitu? Oke, boleh duduk Karim. Selamat datang dan akhirnya lengkap berempat. Sebenarnya papa ini menggantikan posisi adiknya, yaitu Ali. Karena semalam dia duduk akrab di bawah. Kalau kalian nggak nonton, Karim nggak nonton juga ya, karena live juga ya. Nonton nggak live? Live reaction kita Karim sama papa begitu hangat. Ali. Peluk-pelukan. Ali yang papai. Oh iya papa sama Ali ya. Papa Mali. Peluk-pelukan saling cium kening. Lah saudara jauhnya juga lagi musuhan guys, makanya tidak duduk di bawah juga. Siapa saudara jauhnya? Saudara jauh itu 3-3. Makanya Karim, Ali dan papa ini sekeluarga ya? Sekeluarga dia. Lu jadi ngomong dulu. Napas lu yang bener. Berisik parah nih napas. Sabar. Jadi ngomong dulu. Buru-buru tadi. Oke, akhirnya kita Nyetir berempat. motor, Pai. Lu bawa motor? Agak sama supir cuman biar cepet tuh deh di sini. Like semuanya kalau kalian pengen Karim kurus. Komen. Halo hadir, makasih kalian yang udah nungguin kita dari sebelum kita live. Tadi ada berapa orang yang udah standby? 102 orang udah standby. Damn. Sebelum kita mulai live dan kami apresiasi sekali buat kehadiran kalian nonton kita. Dan kita kali ini mau nge-review game week yang seru-seru. Ada match day yang menarik. Di antaranya adalah Arsenal yang menghadapi Chelsea, MU yang menang lawan Palace, Liverpool lawan West Ham. Ada juga dari liga lain ada Barca yang 4-1 lawan Villarreal. City Leeds belum? City Leeds. Ya ada banyak match-match lainnya. Menarik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian boleh dong persiapan lebaran beli yang namanya parfum Wembley. Lo nggak capek apa tiap datang lebaran ketemu keluarga bau gitu. Iya, Wembley. Dan biasanya Biar kalau wangi lo juga kagak pasaran. Wangi lo pada tuh pasaran kalau beli parfum. Iya, benar. Beli yang apa? Pasaran nih. Kalau pakai. Kagak anjing mau sekarang. Pasaran yang mau pakai nih. Kagak gila ngasal lu. Siapa yang pakai kayak gue? gue Top 3 parfum sebentar Mas. Ya Wembley lah karena Wembley udah ada di offline store. Di Ion Jabodetabek, di Tanjung Barat dan juga BSD. Kalau kalian malas ke sana, kalian juga bisa di online store, di toko hijau dan di toko oren. Gitu guys. Sebelum kita masuk lagi, jangan lupa kalian kalau suka video ini, kalian boleh like video ini dan subscribe channel Gerombol dan join channel Telegram di Gerombol. Samping saya ada Basya Nosbol, di depan saya ada Kedok Arabian, Karim Nasar dan lagi-lagi dan soon kayaknya kita bakal ada dikit lagi Discord nih Pak ya. Oh, bakal ada Discord. Kalian yang suka berinteraksi di Discord dan lain-lain, ditunggu aja. Dalam waktu dekat bakal kita kasih link untuk Discord. Mas. Beda Discord sama Telegram kan? Bodoh. Ya, Gua kan nggak teknologi banget bos. Ya Kak, mungkin Discord nanti kalian bisa bisa interaksi. Lah, lebih, Telegram emang nggak bisa interaksi? Bisa cuma maksudnya bisa lebih intens, lebih dan lain-lain karena bisa lebih sama talent juga ada channel sama talentnya sendiri gitu-gitu. Ini papa yang lebih tahu nih perihal Discordnya gimana Pak? Iya, dilempar Karena dia room service ya. Ini kita akan dipindah dari semua di tele ke Discord karena dari situ kita untuk live, untuk kita chat-chatan sama talent, sama semua, kita bisa voice, bisa ngobrol. Betul. Bisa ngirim meme. Apa? Ngirim mie. Meme. Semua nih. Ya cuma kan lo dalam satu waktu nggak bisa kan? Iya, apa? Lo mau voice doang, lo mau ini kan di Discord lo bebas. Lo mau ngirim kayak gambar meme-nya Karim apa. Member tuh buat member apa buat umum? Member lah semua lah. Itu member. Yang join di Yang Discord-nya. Kan memang membership nih Gerombol. Emang Gerombol nggak membership Kalau membership tuh ada perknya lagi. Oh iya.
Nah iya, soalnya kita kan nyari duit gitu kan, enggak. Ada duit. Mau lebaran nih, Pak, nggak bisa membership sekarang. Ya sebelum adanya membership kalian bisa banget nonton kita mumpung lagi gratis ya. Iya. Karena nanti kalau ada membership kita nggak upload, kita buat member doang. Kalau udah membership, lo pada nanya kita, Bang, menurut lo gimana? Kita nggak akan jawab sampai di sana. Iya. Lu subscribe kita membership dulu baru gue jawab. Even itu cuman Ali Mandili gak kita jawab. Kita respon. Oke, kita langsung Kapitalis mentok anjing. kita langsung masuk ke match day di game week ke-28 buat Premier League. Kalau La Liga berapa ya? 28 juga gak sih? 26. Kita langsung ke La Liga dulu. Ada bantai-bantai baby. Ada bantai-bantai baby session, ada Barcelona yang mengalami hat-trick dari Lamine Yamal yang akhirnya hat-trick pertama sepanjang karir di sepak bola dunia. Berkah puasa. Sesko makin jadi Bang Karim. Iya, Ntar kita bahas. Jadi nanti per selesai sesi nanti kita bahas Aweria ya, oke? Kali ini kita bahas Barcelona dulu yang menang pasti 4-1 melawan Tottenhamnya La Liga nih sebenarnya, yaitu Villarreal. Iya, ada Lamine Yamal mencetak hat-trick dan ini juga pertandingan ke-100 bagi Hansi Flick. Buat kalian ada pandangan? Ya menurut gue ini menunjukkan Lamine Yamal ketika dibutuhkan step up, hat-trick, dan dia terlepas dari apapun kritiknya musim ini, mungkin dia belum di bawah Rafinha atau di apa, tapi dia menunjukkan bahwa dia masih jadi pemain yang bisa menjadi difference maker. Dia jadi pemain yang masih bisa menjadi tulang punggungnya Barcelona. Walaupun kalau gue ngeliat minute play-nya ya, kemarin gue ngeliat minute play dia itu kalau nggak salah udah berapa ratus menit, yang dimana tuh untuk umur segitu udah over banget. Nah itu mungkin dari perspektif Barcelona mulai bisa berapa ratus menit gitu, gue lupa pokoknya menit Lamine Yamal aja di umur 17-18 tahun ini 200 menit 3 game aja. Bukan 200 menit, gue lupa berapa ribu, berapa puluh ribu lah, itu gitulah, itu dia itu udah banyak banget ya. Jadi dia harus bisa di manage lah, jangan sampai dia masuk umur 20 tahun nanti udah mulai menurun secara ini gitu. Kalau lo lihat nonton match kemarin, Rim. Yes, kesukaan nih kalau peran dari Nugi nyambung. Karena kita pengajiannya sama ya. Yes. Lamine Yamal itu kayak ngekele-kelein Cardona. Bener sekali Nugi, gue setuju sama lu. Gimana menurut lo? Wow. Enggak, selain itu ada beberapa juga. Renato Vega lo lihat dong. Kalau kita ngomongin Renato Vega, aneh menurut gue. Fail di Chelsea, fail di Juve tapi nyalain Juve-nya. Apa namanya? Fail di internasional. Sekarang fail di Villarreal. Iya. Ini pemain yang bilang ini pemain bagus siapa? Oleh. Ini pemain gak ada bagus-bagusnya. Dan lo harus lihat Nogi. Siapa tuh? Nogi, Fermin Lopez. Nogi. Itu orang kedua yang menakjubkan setelah Lamine Yamal. Betul, 11 gol 14 assist season ini. Ya. Dia startnya 3 kali dibanding si Florian Wirtz. Ya. Dan dia nunjukin kalau misalnya dia pemain yang lebih jago dibanding Florian Wirtz, Cole Palmer, Eze, Bruno Fernandes. Bruno enggak. Ryan Cherky, semua. Ryan Cherky lagi. 5 time. Lah, Bellingham kalah start sama dia. Main di mana, Bos? Main La Liga nih. Ya Bellingham. Bellingham main di mana? Madrid. Apa? Main di mana? PSKD. La Liga juga. PSKD SMA benggo. Bellingham enggak apa-apa lo itu sama Bellingham. Iya, sama Florian Wirtz. Ya kalau mau weird sama gitu-gitu enggak usah dibandingin. Jadi menurut lo pemain yang di La Liga jago di Inggris enggak jago? Hah? Lo ngomong sih. Ya balik lagi. Oh iya lanjut ya. Nah itu dia gue ngerasa. Dari lu ada lagi Nuk? Mungkin lu menurut lu? Enggak. Lu ngeliat nonton enggak? Ferran Torres. Nah, 1v1 clear harusnya. makanya. Bayangin Rim. Ngaco tapi 67 menit main cuman 16 touch juga aneh. Aneh Menurut gue aneh ini mainnya. Bener Nuk ya? Iya. Ini di pengajiannya ada insider pengajian nih, kita nggak tahu nih. Sharing lah pengajiannya di mana lah. Masa kompetitif. Ini pengajian gue sama Karim, Bos. Ini. Tapi nextnya Barca akan mengalami match day yang gede juga nih di midweek lawan Atletico. Itu ini leg 2 ya? Leg kedua. Itu juga kan leg pertama kalau nggak salah
Kalah ya? Kalah Barca ya? 4-0. 4-0 Kalah ya? kalah lagi terbantai. Ini PR-nya gede nih buat Barca, makanya gue kira dia bakal nggak gaspol di lawan Villarreal, dia ternyata gaspol juga gitu. Ada pandangan Basya? Ya dia harus gaspol karena ada Real Madrid yang siap mengintai dari belakang. Kalau dia selip dikit, kembali pucuknya bakal dijatuhin lagi sama Real Madrid. Jadi terlepas kompetisi lain, walaupun dia tertinggal dari ATM, tapi tetap aja prioritas Barcelona adalah La Liga di atas Copa del Rey gitu. Menurut gue. Oke. Nah kalau dari Papai, kira-kira Papai mau buka pakai apa ini? Oke, kita langsung ke match selanjutnya. Nah harusnya dia nih, tapi ntar dulu deh, tunggu si dia datang ya. Kita langsung. Lagi kita nggak mau bahas ini, yang abis hoki tiba-tiba seri semalam. Siapa Pai? Yang hoki seri. Enggak ada yang hoki, semua usaha. Juve Roma. Semua diusahakan loh itu. Juve Roma mau dibahas emang. Mau pede Pede ngebahas Juve Roma. Ada. dari Papai aja. Iya. Gimana dari Enggak lu boleh deh Pai, sedikit Iya, Pai. Pai. Juve Roma Pai 3-1 Pai. Soalnya Juve comeback. Udah biasa Nora temen gue. Nora comeback. Gue gak nonton, Nora. naik Basya. Gue Ba- gak mau nonton. Oh iya. Orang kita lagi di Rumah Hasan. Iya. Semalam habis live Pas reaction. Juve Roma kan 245. Iya kan masih di Rumah Hasan. Lu tahu udah mulai, gue gak mau nonton kayak. Tapi menurut gua ya Juve setelah kalah dari Galatasaray momen bounce back sih harusnya. Maksudnya dia harus mulai ngejar. Dia harusnya ngejar. Ini pengajian gua sendiri, Bos. Dia harus mulai bisa fokus di Serie A karena menurut gua Serie A tuh sekarang Inter di pucuk itu tidak mencerminkan kekuatan Serie A karena emang Serie A-nya lagi menurun aja menurut gue Masih secara 10 overall. poin ya. Secara overall menurut gue baik itu Juve, Napoli, AC Milan, Inter Milan, Atalanta yang cuman rising ya fair to say ya Como yang dari bawah tiba sekarang mau nembus gitu loh. Sisanya semua di bawah ekspektasi menurut gue. Rising gimana, Mas? Maksudnya dari sekarang ngegedor mau masuk ke top 4 gitu loh. Sisanya di bawah ekspektasi semua. 5. Sisanya di bawah ekspektasi semua. Dan kelihatan lah dari performa di Napoli lah, oke. di- Roma nggak bodoh ekspektasi lah. Oke, lupa. Berarti Como sama Roma. Roma ya sama Gasperini season pertama dia nembus ya. Sama Roma oke dua ya. Como sama Roma. Tapi sisanya tidak mencerminkan. Contoh di Champions League aja. Cuma Atalanta yang lolos. Iya. Itu kan mencerminkan bahwa Serie A perlu Berbenah. reinforcement. Perlu Iya. berbenah. Itulah. Dikit aja ya Juve Roma ya. Perlu investor besar-besaran kalau Italia. Iya. Iya, tapi gimana? Mau kayak mau. Iya. Hah? Ada nggak yang mau? Ada nggak Hartono 8 Susah orang lagi kayak Hartono gitu? Karena Italia kebanyakan itu pemilik pribadi, tuh, keluarga, family. Lah Jadi- Hartono, Kayak kartel-kartel gitu ya? Iya. Hartono Hartono keluarga. keluarga. Ya kan makanya Bukan, banyak bukan. keluarga. Maksudnya yang tim-tim gede, bukan tim-tim komol bah. Maksudnya Inter Milan, Napoli, Juve nggak bakal kemana-mana lah kalau sama nggak ada investasi. Oke, kita sebelum masuk ke match selanjutnya setelah Juve lawan Roma, ini ada Aduh! Saweria Francesco Roman Alarcon lebih baik dari daripada Bernardo Silva. Pertanyaannya satu, siapa ya Francisco Roma Roma Alaron ini? Temen Kayak nama panjangnya si ini dah. Isco. Isco, iya. Isco. Emang iya? Iya Isco. Iya, Oh, iya. iya. Isco. Nggak tahu nggak si anjing di belakang. Dari tadi sama-sama nggak tahu mainnya siapa. Pas ada ngomong Isco deh Isco. Iya. Isco tapi baru ingat juga gua. Tadi ada tadi dari siapa Gil? Coba satu-satu Gil kita bahas Gil. Ini. Mana? Apa? Tadi Gil, Saweria Gil. Astagfirullahaladzim. CR7 sama LM dan LM10 seharusnya menjadi patokan standar pemain hebat di generasi sekarang. Harusnya siapa? Harusnya enggak ini kita. Nggak, lu setuju? Enggak, ini Setuju. kita harus dengerin dulu. Gua setuju Agil nggak itu. kedengeran. Ini di kamera di mic nggak kedengeran. Agil Nggak ngomong apa-apa, Agil bacain saya yang tadi terakhir. Kan lu Coba. baru lihat. Untuk gue setuju. Karena udahlah lupakan CR sama Messi lupakan. Bahkan dia itu udah punya kelasnya sendiri, semua kelasnya sendiri. Sekarang kalau gue patokin kayak misalnya lo patokin udah per posisi lagi, balik ke per posisi lagi aja. Kayak lo di forward lo bisa naruh Yamal, bisa Mbappe, Haaland, udah stay di situ. Maksudnya itu jadi Makasih Sesko. Dekat Ya, tapi masih dekat. berlika-liku. Masih panjang Sesko, jangan terlalu jumawa. Lanjut, Pak. Lanjut. Iya. Lanjut, Pak. kayak gitu udah waktunya balik ke semua lini, masing-masing punya pemain terbaiknya. Iya. Kayak gue sih gitu aja.
Oke, Saweria selanjutnya. Oh iya, itu kita bener cepet tuh, aja. bener tuh kata-kata John Terry tuh. John Terry juga bilang hal itu. John Terry juga bilang kalau misalnya dia ngerasa sampai sekarang Ballon d'Or pun harusnya nggak satu pemain doang. Dia bilang kenapa nggak bikin Ballon d'Or depan, Ballon d'Or midfield, Ballon d'Or back, Ballon d'Or kiper gitu kan, mesti yang the bestnya beneran. Gue setuju sama dia, gue ngerasa soalnya dia ternyata mazhab Hasan. Apa tuh? DMF kurang diapresiasi katanya. Mending nggak bahas yang kaki kiri ya, nggak bahas dia kaki kiri. Kalau gue setuju dipisahin, tapi juga maksud gue di antara semua posisi itu sebenarnya bisa dinilai yang terbaik juga. Cuman parameternya itu jangan cuman gol dan assist doang gitu loh. Nah kan parameter pasti beda-beda iya, kan. High test juga. Parameter harus forward dilihat. kan pasti Iya. gol. Iya. Parameter midfield asisnya gimana? Parameter ini defconnya. Parameter back ininya. Iya. Nabrak. Harusnya ada ya harus mereka kan Buat perusahaan besar, institusi besar iya, kok. buat Harusnya formulasi. gampang lah formulasi begitu-gitu. Oke. Lu aku sotoy. Puasa. Oke, baiklah. Ada Saweria selanjutnya nggak, Gil? Ada tadi yang pertama banget Gil yang kita kemis. Ada kok. Oh, ada yang ngetok di min aja. Ada kok Gil. Tadi yang Nugi yang tentang Bernardo Silva udah. bukan Udah, yang tadi Sesko, kan yang udah. Sesko atau yang Sesko atau yang Sesko atau yang Bruno gitu gue lupa. Sesko makin jago Bang Karim. Oh itu yang itu ya. ya kita semua Sesko nanti kita bahas ya. Gatti lebih cocok jadi striker daripada Iya, back. kemarin Pak Betty. Lu jangan berdiri dulu. Kita kan yang jawab. Dan kemarin golin tuh di menit 92. Enggak penting anjing. Kemarin Papa mau nyiapin buka puasa kita. Berarti tuh jadi back ya. Samping gua abis ini pindah. Dia lo bayangin dia squad player Serie A. Lo bayangin aja. siapa? Gati. Gati. Kelasnya. Kelas ya. Kelasnya. Yes. Squad player Serie A lo bayangin. Dia kasih tau Pak di mana ya Pak? Jangan bacot dia. Tapi dia selalu menyelamatkan Juve, Pak. Ngajarin begini, siapa Dia selalu yang menyelamatkan baik. Juve, Pak. Ya terus. Ini semalam yang golin di menit 92. Udah sekali, abis itu nggak ada lagi. Ini Pak. kelasnya tuh sekarang ada Jeremy Boga, ada itu bilang squad udah mulai. Beda, ada Zergova. Zergova main FM banget tuh, baru jago. Jago banget loh, Zergova. Di FM jago Gua banget. mending mainin Zergova dibanding Konsekau. Messi-nya Kosovo. Messi-nya Kosovo. Oke, kita langsung Setuju kan Nugi? Setuju lah. Nugi setuju. Kita Kita undang. langsung panggil Encugot Ali Ready Story. Wow, puasa sekali atributnya. Kebiasaan nggak pernah pakai atribut puasa. Dia minta enggak, lu bilang ya udah ntar anak cari ya, kok gue duluan yang nyampe studio. Dia tadi mau minjem peci gua kan. Gua bilang peci gua yang hitam tuh ada di sini ketinggalan. Gua nggak tahu di mana. Pakai punya papa ya, Antara punya papa. antara di depan kalau nggak di ada peci hitam nggak di situ? Peci yang kayak gua gini cuman hitam full. Udah nggak pakai peci, Nggak pakai celana atribut pendek. Ramadan, Tapi apakah boleh? Bentar. Apakah boleh binatang memakai atribut agama? Kita kan nggak tahu. Assalamualaikum. Halo kakak. Ih kakak aku kangen. Adik aku kangen. Kakak ipar aku kangen. Lu kakak ipar anjing. Oh, kok kakak ipar dia tiba-tiba karena dia Iya. Kita langsung todong aja nih mumpung lagi ada kuncennya. Ada Liverpool yang menang walaupun Tim satu-satunya Inggris yang menang 5 gol cuma Liverpool. seumur hidup. tapi rata-rata golnya cuma dari set piece. Emang Arsenal Chelsea, emang MU yang penalti dibantu wasit. Hipokrit kan Rim, hipokrit. Nanti kita bahas Naga. Kemarin belum dibacain. Oke, abis ini Naga. Gua ngasih tahu. Gue sekarang jadi timnya itik-itik. Gua nggak peduli kalau misalnya Gyökeres sama Ekitike golnya mirip. Lo harus lihat apa yang dilakuin Ekitike dari cuma sabar nih orang nge-give mulu semua. Fermin Lopez lebih baik dari Odegaard dan Bruno. Nanti dibaca. Bruno-nya setuju, Odegaard-nya juga setuju. Bruno-nya setuju sih. Odegaard tapi Lanjut. Gua ngasih tahu ke lo, ini Ekitike ball kontrolnya. Astagfirullahaladzim. Ball control. Wah, lu gak bisa bahasa Inggris. Oh. Ya. First touch-nya, dia work ethic-nya, finisher-nya. Gyökeres lari aja gak bisa. Itu mau keluar. Small team spesialis. Jangan puji-puji. Masih bentar lagi buka nih. Habis buka baru itu mau keluar. Iya. Small team spesialis. Gak kuat Liverpool aneh. Enggak, gini. Oke. Di pertandingan kemarin jujur Van Dijk 10 out of 10.
Verteng. Virtang. Iya. Selamu tank, come on. Arne Slot 10 out of 10. Alah. Iya, udahlah, akuin lah. Nih, Tapi BTW Kerkes mainnya lumayan lah. Kerkes ya. Iya, Kerkes Ini lumayan. Lumayan ya. Milos siapa nih? Milos Alikerkes. Tapi Nggak. menurut gue dulu ya. Tapi menurut gue ini 3 poin. Job done bagi Oh, iya. Arne Slot. Nih gue ngomong job done bagi Arne Slot 3 poin. Cuman kalau Liverpool cara mainnya kayak gini terus, ini nggak akan bisa selamat nih. Kan gue udah bilang. Dia dia golin lewat set piece 3 gol dan segala macam, Ekitike dan Van Dijk yang klinis segala macam. Cuman ini cara main yang tidak diinginkan oleh Liverpool sebenarnya. Ya itu. Oke, Li, lanjut boleh. Gini loh Gi, dari awal gua bilang ini pelatih mediocre, pelatih sok pintar, pelatih si paling paham tentang taktik. Cuman pengikut-pengikut penjilat-penjilat sampahnya dia ini semakin banyak sekarang. Karena mereka nggak mau kalau Liverpool bangkit. Maunya Liverpool kayak gini terus terpuruk. Gua bingung sama fans-fans Liverpool sendiri yang mengatakan kalau percaya proses dari mana. Ini kalau nggak puasa udah gue hina-hina fans Liverpool yang pro sama dia. Coba hinanya Cuman sekarang karena lagi puasa kita pukulin Karim aja biar nggak ini. Mungkin Rim, mungkin. Enggak serius. Jujur. 8 guys. Jujur. Kita puasa udah berapa ya? 11, 12. Berapa? 12. 14. Wah, bisa lebih. Akhirnya ngaco sebat. Lanjut. Nah, tadi sampai situ ya. Cuman di sini gua nggak bahas ke pelatihnya. Memang udah pelatih ini selalu mediocre menurut gua. Kalau di permainan kemarin gua berasa enak banget karena kita lawannya West Ham, tim degradasi ya. Dia di atasnya Wolverhampton 1 apa 2. Tapi jago Li. Tapi West Ham itu menangin West Ham di ini- tengah. Jago, iya. Gua ngelihatnya kemarin sebenarnya kita lebih bagus di Alisson backernya ya. Berapa kali kita kecolongan, tapi Alisson bisa menyelamatkan momentum itu. Terus gua nggak bisa melihat lagi Van Dijk, Konate ini bertahan musim depan. Salah satu harus ada yang diganti. Kita harus Ya itu. pengganti. Kita udah punya Maldininya AC Milan ya, Johan jaket sama nggak masalah nanti musim depan. Harusnya baru- Maldininya Leoni. Leoni, makanya gue bingung kenapa Jaket, bukan jaket Prancis. Maldini Itali. Lu kan Bukan punya masalah itu Mat, mau dari manapun Maldini Nesta sudah ada di Liverpool sekarang. Nesta Bahkan Sergio Ramos pun jadi pelapisnya mereka, Konate. Jadi menurut gue Ini siapa sih ini orang? nggak maksud Tapi gue. ya jujur, Apa? ke McAllister, Konate, Ngumoha, Frimpong, gila mainnya. Gua nggak Jago tahu dari parah. sekarang ya. Liverpool yang akan masuk top 4 dibanding Chelsea. Gua ngerasa kalau kita ngeliat Top 4, dari top tim- 5. top 4, top 4. Gua ngerasa dari sekarang Liverpool Aston Villa? tim yang Aston jauh- Villa jatuh turun. masih main tuh tim. Apa namanya? Kita ngomongin apa sih? Bahasa apa gitu? Bahas Liverpool. Oh iya. Liverpool adalah tim yang jauh lebih bagus dibanding Chelsea dan Aston Villa season ini. Arsenal? Bantu wasit terus. Gue ngerasa kita harus ngasih tahu kalau misalnya ini pemain-pemain mereka semua ini dia tuh mau pelatihnya kayak gimana, pemainnya tuh bisa step up semua. Itu yang gue demen. Sekelas Rio Ngumoha aja step up di game kemarin. McAllister akhirnya kembali lagi ke performa yang kita Enggak. suka. Ini siapa ya? Enggak. Kalau boleh tahu ya. Enggak, sorry Rim, McAllister belum ke performanya. Yang nggak terbaik, cuman game kemarin bagus banget. Oh mainnya. bagus, tapi bukan ke performanya. Ke Emang performanya performa McAllister ini segimana sih di otak anda ini? better than Official. Scholes. Apa? Better than Scholes. Oke, ini gue mau minta pendapat Basya nih. Basya mau salah ini 10 pertandingan tanpa gol di IPL. Jadi kita Lagi-lagi ini Iya. garbage ini. Sampah ini pemain. Kita tahu masalahnya. Siapa? Mau salah. Kita tahu berarti sekarang musim ini masalah ada di Mo Salah. Jadi selama ini bahkan dia Mo Salah adalah problem dari Liverpool di lapangan menurut gue. Cuma memang satu sisi juga Liverpool tidak punya juang kali. Ya, jadi tapi di sisi Liverpool tidak punya right wing yang bagus juga gitu loh. Misalnya kan pada di left wing semua. Paling mentok-mentok Wirtz atau Szoboszlai dipaksain di kanan kan. Jadi memang ini harus nunggu summer, harus nunggu regenerasinya Mo Salah dulu kan nanti Liverpool mau beli Olise katanya gitu-gitu. Barcola juga. Barcola- Salah satu dari Barcola- antara Barcola atau kiri. Olis. Barcola kiri. Iya makanya. Sama Joe Neves. Sama ada dia mau beli juga salah satu talenta di Bundesliga namanya Diomande.
Diomandi bagus katanya, Mat. dari Leipzig. Dia defense kan? Nyerang. Leipzig ini kan Siapa scammer nyerang? semua. Bukan Diomande Sporting, Diomande dari kalau nggak salah. Mari coba deh guys. Enggak, Leipzig, Leipzig banyak kan scammers Li. Jadi memang udah saatnya Liverpool ada regenerasi, udah saatnya Salah dibuang dijual ke Diarabkan ke aja, Saudi. diarabkan. Dan menurut gua kita akan ngejudge Arne Slot di akhir musim seperti apa karena dia masih ada chance juara Champions League dan FA Cup kan. Kalau dia juara 2 ini di Premier League masuk top 4 ya menurut masih gua tetap layak secara dipertahankan. result wise dia bisa stay. Terlepas dari apapun yang Kalau- dikeluhkan fans Liverpool Tapi gitu. kalau kita lihat pertandingan berikutnya agak pesimis ya, Mat, kita di 4 besar. Kita Oh, besok siapa? lawan Wolverhampton. Di menang lah. kandangnya Wolverhampton. Menang. pasti Wolverhampton menang. ganti pelatih kan? Iya, Udah ganti tapi pelatih. logikanya menang Ganti udah. pelatih siapa sekarang? Rob Edwards. Udah ganti kemarin kan? Yang ganti kemarin maksudnya. Iya. Iya, diganti kemarin kan? Udah ganti, terus selanjutnya Newcastle kalau nggak salah masih ketemu MU. MU. Terus masih ketemu Udahlah, Liverpool ini sekarang lagi jago-jagonya guys. Jadi kita nggak usah ngerasa kalau misalnya tim ini lagi cupu atau gimana. Pegang omongan gua, ini tim akan terbang kemana? ke angkasa. ke rumah masing-masing. Oke, kita masuk ke best player dari Liverpool lawan West Ham. Kalau gue lagi-lagi Dominic Ali Szoboszlai. Basya? Kalau saya adalah Virgil van Dijk. Menurut gua Li anda pinjam kemarin tip. Boleh Dol, tapi nanti dibersihin lagi ya Dol, capek yang bersihinnya. Bersih. Ada fans Barca so asik. menurut gua Virgil ya karena dia di Liverpool jarang dirotasi dan di awal-awal awal season sempat shaky, sempat jadi sumber masalah di Liverpool tapi sekarang kian membalik ke form ya emang terbaiknya dia gitu. Jadi dan gue jadi masukin di FPL dan golin mulu. Oke, Karim. Itik-itik. Itik-itik. Menurut gue itik-itik is better than Gyökeres, Joe Pedro. Sesko, Sesko enggak lah. Sesko debatable. Ekitike. Apa baru nyetak gol 2? Oke, kalau ini bun sosis, ayo. Nggak aneh. Aneh. Karkas. Siapa? Karkas. Siapa? Milos Ali Karkas. Terus-terusan Karkas. Gila, Karkas main-mainnya Rim. Iya, Untung nonton. nontonnya malam nggak pas puasa. Kalau pas puasa? Fatal. Nggak kuat. Nggak kuat ente. Nggak kuat permainannya. Oke, ke worst player. Gua disasi mentok. Oke, disasi. Udah bunuh Gua diri, lebih ke mainnya Hannibal sih. jelek. Hannibal parah banget. Gua Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka cuman bisa lawannya sama Garnacho. Kalau enggak MU. MU udah. Nah, Udah. Ya. Wan-Bissaka cuma Gua sama itu Hannibal. doang. Hannibal. Hannibal Cortez. Hannibal Hannibal. Majri. Hannibal di Burnley. Di Burnley jing. Yang rambutnya panjang. Siapa? Summerfield. Hannibal. Bukan Summerfield. Magasa. Tadi Siapa? bisa dirubah nggak? Bisa sih. Bisa ya. Best player. Gua best player gua ganti ya. Summerfield. Summerfield bagus banget. Summerfield gila. Tapi nggak apa-apa gua Karkas tetap. Tapi ini nggak si Hannibal. Hannibal di Burnley. Emang Burnley ya? Hannibal di Burnley. Burnley, Li. Ente nggak nonton bola Lu bagaimana nonton sih? siapa kemarin? Lo nonton Indonesia Layar Siapa ya? 4. Ye. Oh, enggak. Si siapa namanya yang awan gol? Disasi. Disasi. Tadi udah disebut disasi. Disasi gue. Karim siapa, Rim? Disasi. Karkas. Milos? Milos Ali Karkas. Milos Padel. Oke, kita sepakat thumbs up-nya buat West Ham ya. Iya. Lagi-lagi. Langsung buat Dia West Ham. ini tengah, dia bisa. Gua thumbs up gua lagi-lagi untuk Liverpool ya karena ya Liverpool. bulan 2 doang. Gue West Ham sih, gue West Ham. Liverpool lah. Oke, ini ada Saweria dulu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Dari siapa aja, Gil? Boleh ditampilin, Gil, satu-satu, Gil. Ya, yang belum dibaca boleh. Star Benzel. Kemarin belum sempat dibacain start bench sel Lewandowski, Benzema dan atau Suarez. Start Suarez, bench Benzema, Lewandowski. sell Lewandowski. Ali udah? Udah. Karim. Start Lewandowski, Ben Suarez, sel Benzema. Basya. Gua start Suarez, bench Benzema, sell Lewandowski. Gue start Lewandowski, sel Benzema, Ben Suarez. Sama gua. Emang kita pesan Pengajian pengajian sama, guys. bos. Pengajian apa? Ada lah. Itu Kok nggak ngajak-ngajak? Beda Sekte, beda mazhab. Ada lagi nggak, Agil? Yang Fermin Lopez sama Bruno Odegaard udah di Baca aja Baca. Udah, Iya. tampilin aja Gil, tampilin aja Tampilin aja, Gil. Gil. Tampilin aja Gil. Fermin Lopez lebih baik daripada Odegaard dan Bruno Fernandes di musim ini. Iya dong.
Setuju lagi. Yang Odegaard ya Bruno sih- Bruno debatable. Kalau Tapi Odegaard Fermin Lopez bagus juga gitu loh. Iya. Gitu loh. Debatable ayo dong, debatable dong. Enggak, kalau Debatable musim ini. iyalah. Kalau sama Odegaard iya. Kalau mau Odegaard iya. Sama Bruno enggak lah, Mat. Debatable. Sama Bruno. Debatable gue bilang. Musim ini. Debatable. Enggak lah, gila apa? Masa enggak sih Bruno. Maksudnya kalau lo mau bilang Bruno better, oke. Lo mau bilang Fermin better juga oke. Fermin sejago itu, sekonsisten itu. Tapi lihat kondisi tim juga, Mat. Ya masa begitu? Ya Oh, kalau iya kalau begitu tim yang di peringkat yang main di tim-tim jelek selalu lebih bagus daripada tim yang main Bruno lebih di tim jago. mana? Bruno. Tim jelek apa bagus? Bagus. Ya berarti kondisi sama-sama bagus. Bruno top assist EPL. Oh iya. Iya. Iya, top assist OPL Bruno. Enggak lah. Ada lagi nggak Gil? Bruno selalu peringkat 1 di apapun itu kan. Tukar guling dah Kerkes sama Skip. Calafiori. Skip. Oh, Basya malah milih skip. Enggak, gua enggak mau Kerkes. Calafiori. Masih Calafiori. Calafiori. Setelah dari segi permainan, Li. Calafiori, ya Allah Calafiori kemarin cedera aja jadi Dari nggak Best main. left back musim lalu siapa? Musim lalu Kukurela. Jahelah, Mat. Kerkes lagi apa Kerkes? Mat. Apa? Best left back musim lalu. Kukurela. Best left back Kukurela. musim lalu dia musim kemarin. Kok Kerkes Kukurela. Dia dibandingin Calafiori. Kalau Calafiori cedera. Oh, alasan. Kok alasan? Ya Isak cu ayo. Kerkes angkat Premier League. Calafiori Premier League. apa? Kerkes di bawah 6 tuh angkat Premier League sih. Musim lalu. Oh iya musim lalu ya. Iya. Ya udah. Tapi Kukurela Musim lalu emang musim lalu udah ada Kerkes di Liverpool ya? Belum, tapi Li, ini Doli. Li, thank you ya udah pinjemin BMW NT buat ngedate pakai Bumble Ana. Oh iya, si ininya tolong dipanasin juga dong Ferrarinya Bajai. Ternyata Ali itu tajir guys, ada BMW. Doli suka nge-spill Li. Iya, makanya capek Dol, jangan bilang Kemarin di rumah Hasan ya Badai. Kemarin rumah masak. Gue lama juga. Mamanya tuh masak kemarin. kebuli lu gak dateng. Iya. Heeh. Bully. Kemarin kita selek guys. Karena beda ya. Iya beda ya. Mereka Oke. pada gue Arsenal semua. Makasih yang udah sawer. Kalau kalian mau sawer lagi boleh, tapi nanti kita bacain setelah match satu ini karena ada City yang menang 1-0 melawan Leeds. Menangnya bisa dibilang ugly win Ugly win juga. karena Leeds-nya Nggak bisa dibilang emang Emang Iya, ugly bisa dibilang win, ugly ugly win win. menurut gue. Nah, Bukan nanti bisa emang ugly win. Babak pertama itu peluang gila sih, Iya. empat peluang Banyak depan banget gawang. Calvert DCL, Calvert apa, Lewin segala macem. anjing, kita harusnya bisa gol tuh. Oke, sebelum masuk ke in-game, kita mau ngasih lihat video terhadap fans Leeds yang mocking pemain-pemain City yang lagi mau buka puasa. Ini dia videonya. Check it out. It's a modern world, right? What happened in the world right now today again, right? If we don't respect the religion, respect the diversity. That is the point. It's a rule. We didn't say that. We didn't. Is the Premier League said, okay, for the fasting you can be 1 or 2 minutes to do that. For the players do it. That's where it is. Unfortunately. Of course they know it, but then we did it. They take a little bit vitamins because Cherky and Nuri didn't eat today, and do it a little bit, and that's all. No more than that. Emang Leeds ini adalah tim gak jago. Leeds ini adalah tim sampah. Gue udah berkali-kali siapa orang dukung Leeds. Gue Ya. bilang Karim. Leeds ini aneh lah. Rival bro. ini ya derby Guns N' Roses ya? Apa? Roses Derby udah. Kenapa harus ada gunnya? Harus jatuhnya si Calomain Ini bego. masuk rasis ini mikro. Rasis, ini rasis. Ini udah makro malah. Seumat muslim tersinggung. Tersinggung. Iya. Sampai sekarang ayo kita adakan gerakan 023. Ya itu. Itu 023 kan kalau kita ada 212. Oh. 203. Oke. Masih lama nggak? Buka puasa. Nanti ngerusak lagi narasi lu, Li. Lagi berorasi, lagi menyuarakan muslim. Kita menyuarakan mendoakan semoga Leeds degradasi. Amin. Semoga Pep Guardiola juara Premier League. Amin. Masya Allah. Tidak amin. Tidak amin. Amin nih. Tidak amin. Tidak amin. Tapi menurut gua apa yang dilakukan fans Leeds ini adalah disgrace Kita bener-bener. nggak ada yang nggak setuju dengan itu tuh masalahnya. Iya, siapa yang bilang kalian gak setuju dengan hal itu? Tapi menurut gua loh, sebelumnya emang kita kayak kita setuju sama tuh dia kelakuan dia. Iya, maksud gua kan ya itu gua aja yang ngomong gitu. Kalau kalau ngomong tinggal bilang lu menurut gua lagi. Kan masa gua mewakili kita berempat? Nggak tapi. Kata Enggak, tapinya bukan tapi itu. maksudnya tuh gua mau ngomong gitu. iya gitu.
disgraceful dan maksudnya kan udah biasa di sepak bola ya ada yang namanya water break gitu. Kalau kita main di Paling cuma 2 menit pas itu bahas. Iya, kalau kita main misalkan kayak kemarin di CWC atau main di misalkan di negara yang emang panas gitu. Water break 1-2 menit itu udah biasa. Dan sekarang ketika lu ada puasa dan pemain-pemain menunjukkan profesionalisme, mereka nggak mangkir untuk nggak main loh, mereka nggak mangkir untuk nggak latihan. Dengan kondisi emang di sana budaya barat lah, mereka mengikuti gitu, mereka adaptasi dengan itu. Mereka profesional, lu cuman mau minum semenit 2 menit, mungkin makan kurma atau Kecuali apa. ada yang bolontong sayur Iya. tiba-tiba. Kecuali ada bau gudeg, bau Ada yang bawa gentong gitu ya, sama abang-abangnya lagi. Cerki Dia jongkok, kayak cerki nungguin dulu. Iya. jongkok. Saat- Kecuali nungguin abang-abang ikat lontong tuh baru. atau Kecuali buka puasa pakai kerak telur, abang bikin dulu. Ini bisa dibalik ya. Ini cuma makan korma, Rin. atau war takjil kan gitu kan ngantri kan. Risol Sultan tuh di bawah. Rame banget gila. Nunggu nasi goreng. Nasi gorengnya dibuat dulu di tengah lapangan, dibuat. Pas habis itu, pas udah mau dimakan, piringnya jatuh, nggak bisa dimakan. Sampah nih orang anjing. Parah sih. Enggak ada lucu-lucunya anjing nasi goreng tumpah. Jadi buat fans Leeds tobat lah, dan fans-fans di sana yang bilang ini kan bukan negara Islam, bukan masa negara Islam, bukan masa negara, tapi maksud gua ya lu respect aja lah satu sama lain gitu. Tapi gue angkat topi juga buat Pep Guardiola, di mana dia berani bersuara soal Palestine, dia berani berbicara Yes. soal geopolitik, Yes. dan dia berbicara juga di momen semalam itu soal dignity-nya Muslim gitu. Itu kan suatu hal yang bisa kita angkat topi lah gitu. Dia pinter ya. Dia Pinter masya ngambil Allah. suara ini. Pintar. Seneng gue pada. Nah, terlepas dari itu, Pep Guardiola stay atau enggak, kita tetap respect dengan statement beliau. Dia bisa stands with Muslim, with pemain-pemainnya kan banyak Muslim tuh, ada Ait Nuri, ada Ryan Cherki, ada Omar Marmush, ada beberapa banyak lagi yang Muslim. Tapi Leeds kayaknya nggak ada Muslim ya, makanya dia beraninya begitu gitu. Ada pasti. Nggak tahu sih ya. Ini siapa? Kolocini. Kalau Cini itu back zaman Newcastle itu. Oh, Viduka. Kan benar, tapi benar legend Leeds. Aduh Legend nggak Leeds. Muslim. Tapi Andalan nggak dia tuh, Muslim. andalan dia. Kalau bingung nyebut main siapa? Viduka. Iya. Legend Leeds. Oke, kita masuk ke in-game-nya setelah kita komentar terhadap videonya. Menurut kalian City dengan kondisi permainan seperti ini, apakah dia bisa layak untuk menyamakan Arsenal di poin? Yang keren siapa kemarin menurut gue? Siapa? Menurut gue siapa? Cherki. Menurut gue, Menurut gue siapa? Cherki. menurut gue Rodri. Ruben Dias. Lo lihat posisinya dia di mana-mana, mau bola lambung ada dia, mau bola teleser ada dia, mau di bench cadangan ada dia, di ruang ganti ada dia. Di rumah ente? Di rumah mana? Ada Ruben Dias? Kalau di rumah Hasan, Di rumah Karim? Ada. Bentar. Nanti. Ntar kita bahas. Nah, menurut gua Ruben Dias nih keren banget. Dia di mana-mana Ruben posisi. Dias yang OP. Oh, Rodri lah. Gehinya padahal. Lu lihat di Gehi, menit-menit Rodri. terakhir, di menit-menit terakhir ini pengajian gue. Di menit-menit terakhir, Apa sih pengajian-pengajian anjing? di menit-menit terakhir berapa kali serangan Leeds itu dibuntukan sama posisinya si Ruben Dias. Pengajian siapa ini? Ruben Dias Mata. from Karena ditinggal Caracas. sendiri itu kalian pergi. Karena kan itu rumah ente juga. Oh, kamarana. Dol, tolong AC dinyalain ya, Dol. Terus bersihin. Semalam nginep di. Kita di Depok. Tapi gak ada yang miskom. Ini miskom kita tiba-tiba dia nyampe rumah Doli. Oh iya. Di rumah Doli lagi pada bukber dia sendiri di rumah Doli. Terus telepon gue, Kinda ke A11 lagi. Padahal Maksudnya ini. Padahal pagi Ana diajak Soeb, Ana tolak. Padahal mau nongkrong mah jelas, tapi ditinggal. Nggak, Kayak gitu. Itu kan Tapi- lagi nonton Persikat ya? Iya, nonton Persik. Lu kenapa nggak nonton Persikat? Oh, bersikat kecintaan saya. Kecintaan saya. Saya lupa kalau lagi live. Ente kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu depan Ana, Li? Lupa. Tapi kalau in game menurut gua Ini game City Persikat.
City kehilangan presence Haaland di depan untuk pressing dan lain-lain. Leeds sangat mudah untuk build up dari belakang, sangat comfort untuk main in between lines, sangat bisa dia mengeksploitasi sisi, karena kan City kembali bermain 4-4-2. Sisi tengah itu benar-benar di overload menurut gue, sesuai apa yang gue bilang di preview kemarin. Dia akan mencoba main di tengah, karena kalau udah di pinggir menurut gue agak City sangat-sangat prepare lah. Aït-Nouri, Semenyo-nya di kanan tuh ada si siapa, Nunes, dan right wingnya siapa, Cherki ya? Left wingnya Cherki. Left wing Cherki, kanan siapa? Nunes. Nunes ya. Dan tadi dan dia di 30 menit pertama menurut gua ngasih pressure ke City, yang City tuh agak sulit untuk keluar. Tapi setelah 30 menit, setelah City comfort megang bola, City udah mulai keluar, City mulai nemuin variasi pasnya, dan golnya Semenyo tuh menurut gua brilian banget dari Aït-Nouri ke Cherki, habis itu di cutback ke Semenyo tuh brilliant face of play. Tapi overall di babak pertama tuh Leeds megang banyak banget chance, DCL dan lain-lain tuh harus menjadi gol, tapi Donnarumma lagi-lagi kesetanan. Dan tapi gak cuma Donnarumma sih, kiper Leeds juga si Darlow bagus banget kemarin, cukup kesetanan juga, banyak nge-save. Dan babak kedua City keluar comfort 20-30 menit, tapi di 10 menit terakhir begitu si Leeds masukin Dan James, legendnya MU, pemain nggak bisa ngapa-ngapain tuh orang tuh. Dan masukin Nggoto apa sih namanya? Nggoto juga nggak bisa main. Bodoh. Aronson bodoh ya. Tapi di situ pressure berubah lah. Itu pressure jadi ke City, jadi ke Leeds lagi untuk menyamakan kedudukan. Tapi overall ya win is still win, ugly win. Tapi Nunes tuh harus handball menurut gue. Nah, ini gue ada sedikit approach buat Leeds. Menurut gue Leeds melakukan approach yang menurut gue reckless ya. Jadi Leeds ini kenapa bermain nggak konservatif aja gitu. Sedangkan dia sekarang bermainnya semalam tuh mainnya eksplosif banget, dan itu membuat bumerang juga buat Leeds gitu. Iya bener juga loh. Ya kan? Gue disagree sih tuh. Kalau dia main konservatif justru malah City bisa megang, bisa menang 2-3. Enggak konservatif dengan cara mengandalkan formula antitesis City, yaitu begitu City udah kelamaan megang bola, jadi lama-lama kan highline. Baru kita manfaatin speed di situ. Enggak, City masalahnya rest defense City semenjak ada Diaz dan Gueye lagi bagus banget, dan ditambah lu Nico, Rodri dan Bernardo tuh secure di tengah. Kalau lu main konservatif tuh akan susah. Lo kan bisa dong kalau konservatif ngambil dari wingnya bisa dong. Bisa, tapi maksud gua terlalu secure untuk main dia ini. Secure untuk di bagian midnya gue setuju, di bagian mid dan di bagian mid defense mid sama belakangnya. Cuman di bagian wing playnya enggak lah. Matheus Nunes he does nothing today. Sama sekali. Nah, gue ngerasa kalau mereka bermain konservatif, mereka jauh lebih bagus. Gue setuju menurut. Nah, dia dengan main eksplosif aja banyak chance depan gawang, dia 14 shots loh. Dia ada itu kan klinis. Ya klinis. Nah, makanya kalau misalkan dia golin dengan metode eksplosifnya dia ini, kita nggak akan bicarain eksplosif sama konservatif ini. Ini pure karena mereka nggak klinis aja. Oh iya, cuman tapi game plan-nya udah bener menurut gue. Game plan-nya bener, cuman lo harus perhatiin juga di mana seorang, kita ngelihat Rodri balik lagi itu kan hasilnya dipertanyakan, di mana Rodri udah berapa game mainnya jelek, tiba-tiba sekarang dia mainnya lumayan. Kan dipertanyakan, ini berarti lawannya kayak gimana? Lu harus sadar diri, kalau lawan dengan City sekarang, kenapa gue lebih setuju dia main konservatif? Karena Pep Guardiola udah nggak pakai playbook dia yang tahun-tahun lalu. Yang dimana kalau tahun-tahun lalu ketemu lawan konservatif dia seneng. Ada kalau sekarang, kan enak tuh. Iya, nah kalau misalnya sekarang dia itu ketemu lawan konservatif, dia pasti bingung sekarang. Jadi gue ngerasa untuk Leeds harusnya bisa bermain seperti itu. Tapi kita apresiasi juga buat Leeds, karena pergi ke Elland Road ini buat City itu bukan hal yang mudah karena atmosfernya sangat mencekam gitu ya. Dan lagi-lagi City itu selalu punya cara untuk mengambil poin. Dengan cara apapun, dia melalui klinikalnya dari Semenyo yang umpan dari, kalau nggak salah dari Aït-Nouri ya, umpannya. Kalau nggak salah dari Aït-Nouri, terus dikonversi menjadi gol oleh Semenyo. Lalu Leeds mencoba untuk menyamakan kedudukan, tapi lagi-lagi peran Marc Guehi dan juga Rodri yang sesekali turun membantu. Jadi 3 back, Rodri agak ke tengah itu. Rodri kan di play. Dia mundur ke belakang buat jadi bertiga sama Ruben Dias sama si Marc Guehi gitu buat nutup. Itu bagus banget caranya menurut gue kayak gitu approach-nya. Nah, satu sisi lagi, ketika kita udah unggul, kita tahu juga caranya possess the ball gitu. Possess the ball di mana kita nggak kasih kesempatan buat Leeds megang bola.
kita walaupun kita kesannya mainnya rondo-rondo gitu, itu kan ujung-ujungnya kan waktu tetap bergulir gitu. Itu yang membuat City tetap dapat 3 poin di Ellen Road gitu. Oke, kita langsung masuk ke best player ya. Best playernya gue lagi-lagi Bernardo Silva. lu Bernardo Silva. Bernardo Silva. Oke. Coba boleh Alexander sedikit. Bernardo Silva, he's everywhere. Dia yang gue suka, gue tuh baru dia tuh dapetnya roaming ya sama si Pep Guardiola. Dia tuh bisa kemana-mana. Lo berarti dia di tengah ada, tapi walaupun dia tuh rada-rada half winger. Cuman lo harus lihat posisi tengah yang dipegang sama dia tuh bagus banget. Yang gue ngerasa ini orang sih like a fine wine nih. Cuman sayangnya di Portugal lawan dia Bruno Fernandes. Ya kalau Bernardo emang dianggap tuh maksud pemain yang sangat intelijen baik itu on and off the ball, makanya Roberto Martinez sudah sebut di overlap di mana dia bilang kalau bisa pemain kayak Bernardo Silva kayak lagi corner aja dia marking orang yang berbadan besar. Itu kan nunjukin bahwa emang nih pemain nggak cuma on the ball-nya bagus tapi intelijensinya tuh ada gitu loh. Biasanya kalau di Portugal tuh ada 2 tipe pemain. Satu pemain yang physical sama intelijen. Nah, Bernardo tuh punya dua-duanya walaupun secara fisik dia bertubuh pendek tapi dia kuat banget. Body balance-nya bagus juga. Ya walaupun kadang-kadang agak tengil nih orang ya, kadang-kadang gue akuin agak tengil, Pasti agak kartu kuning. songong, pasti kartu kuning. Pasti kartu kuning lawannya kalau ketemu dia. Iya, itu tuh sekarang bab-bab tuh. begitu tuh agak ngeselin. Tapi kalau gue best player Rodri pelan-pelan back to his best. Ini bisa jadi kunci juga. Trio belakang tuh diamond belakang Gehi Diaz Rodri nih menurut gue bisa jadi kunci City untuk terus dapat poin. Untuk menjadi juara 2 Premier League. Juara 2. Oke, Ali, boleh? Ini nggak bahas Liverpool. Udah. Atau nggak nanti pulang karena Liverpool udah selesai. Oh iya. Lagi dan lagi menurut gue yang paling bagus Kusanov. Ngapain bego? Sama Kusanov apa tadi? Ruben Dias. Tolong nih orang anjing makan apaan sih dia kecilnya? Kakak bahagia banget kakak. Gue tuh Ruben Dias. Udah kelar nih, situ Udah. aja dong. Dia nggak ngasih apa-apa dia ngasih nama doang. Oke, worst player menurut kalian siapa? Karim dulu. Gua Haaland sih. Nggak main. Main kan sempet Biji nggak main gendut ya? nggak main. Gue Gnonto. Itu parah sih. Gnonto kalau nggak Daniel James. Dan James kasihan lah, dia kan baru masuk. Oh, legend MU tapi Gnonto. Gue dan James buat umpan crossing yang ngaco ke. Aduh. Jadi satu umpan pemain Leeds itu di tengah 2 orang kosong umpannya ke Antartika. Jadi gue dan James. Iya, gue setuju gue dan James. Kalau Ali? Gue lebih ke Lagi nyari vote mob bentar. Ampadu sih. Empedu. Menurut gue ini seharusnya dia tuh pemain yang sekelas Chelsea kan. Dia main di Chelsea dulu. Emang dia dari Chelsea. Iya makanya malah di Leeds nggak menunjukkan kualitasnya, apalagi di pertandingan kemarin nggak kelihatan ya, walaupun dia cuma ngelempar throw in, tapi ya oke lah, dia memang pemain yang levelnya kayak Saka gitu. Nggak levelnya segitu maksudnya, salah ngomong. Oke, kita masuk ke thumbs up sepakat buat City ya. Ya, standar gue lagi-lagi untuk City ya karena Gue Leeds sih. Maksudnya gue expect City itu bantai loh. Gue expect City itu menang 3-4-0. Tapi Leeds menunjukkan permainan yang sangat luar biasa dan memang gak klinis aja. Terlepas dari dia melakukan mocking terhadap muslimin dan muslimat. Oh, kalau ada faktor itu jadi City. Iya. Terima kasih udah diingatkan. Leeds sampah, tim sampah. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke Saweria. Ada Saweria nggak Gil? Boleh dong dicantumin di video di atas. kayak Mama dan Dede. Dari Chandra mengirimkan 10.000. Squad Man City bakal maksa main di seluruh kompetisi atau fokus buat ngalahin Madrid? Ini pertanyaan bodoh ya Chandra. Ya jelas fokus buat semuanya lah, kan kita lagi ngejar title race juga. Kita lagi Carabao. Kita lagi FA. Kita semua masih ada gitu. Bayangkan yang keluar sebelah mau quadruple. Nggak ada keluar sebelah. Malah mereka gak dapat apa-apa sih. Padahal yang keluar bukan Arsenal, nggak ada yang keluar quadruple. Yang sebelah siapa? Sebelah bisa MU, Liverpool, Chelsea, Liverpool mungkin. Barcelona. Kayaknya nggak ada. Ya itulah yang menyebabkan City merekrut lumayan banyak pemain seperti Semenyo di summer ya, seperti Gehi. Winter. Itu winter, oh di winter sorry.
seperti Gehi terus Nggak kayak tahu musim ketahuan. ya karena di Indo Indonesia cuma mentok, 2 iya. hujan sampai panas. Iya, Musim duren kadang. Nah itulah maksud gue, itulah gunanya merekrut pemain sekaliber Semenyo dan Gehi dan lain-lainnya gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketika ada match-match yang seharusnya kita lawan dapat 3 poin gitu. Yes. Gitulah. Oke, boleh Agil, ada lagi nggak? Ada lagi. Buat Karim Mali, Vianisme, Mbumo, better than Salah. Sama dengan Salah, better than Salah. Kalau musim ini setuju. Ini goceng dikit aja. Oh, iya. Setuju nggak? Kapitalis mentok ini orangnya. Setuju. Musim ini setuju. Setuju. Oke. Whole karir. Oke, selanjutnya Gil, ada nggak Gil? Pais 10.000, betul Rim Leeds tim jelek sama dengan legend-legendnya. Ada Cantona, ada Rio Ferdinand. Pais kontak gue refund terus kita ketemu Sherlock, oke. Ada dari dot 50.000, boleh nih. Tolong berikan tontonan Football Impostor Hasan Nugi Ali Karim yang banyak. Oke. Siap, boleh Kalau dot. ada Hasannya kita bisa tag loh konten. Mana Hasannya ada hari ini. Hasannya nggak ada. Nanti kita tag ya, boleh buat dot. Lanjut Gil. Lama juga buka puasa itu mainnya hari ini ya. Iya, Biasanya gue berasa cepet. Hah? Ini udah jam 6. Oh ini. Gimana pendapat Bang Ali tentang Gakpo lawan West Ham? Menurut gua pertandingan lawan West Ham kemarin Gakpo ya Bengas Gakpo ya, maksud gua dia kualitasnya cuma segitu-segitu aja gitu loh, cut inside tendang. Dia cuma kelihatan ketika dia mencetak gol dan itu menurut gua dia juga kaget bisa cetak gol dari situ. Itu posisi gitu ya? Iya kayak dia langsung selebrasi gitu kan. Langsung gitu. Jadi menurut gua ya tetap shit lah menurut gua. Gakpo better than. Tetap apa? Shit down. Gakpo sama Mason Mount sebenarnya. Hah? Gakpo Mason Mount. Gakpo sama Mason Mount. Oke, itu tadi ada terakhir sekalian tuh selanjutnya tuh. Boleh Gil tadi apa Gil? Kalau nggak salah tentang Liverpool ya. Arne Slot kalau masuk Liga Champions. Arso kalau jadi kucing namanya capek ah. Kalau Arne Slot masuk UCL, ini ada yang salah 10.000 tadi. Tetap dipertahanin apa enggak? Enggak. Masuk UCL. Out. Juara UCL FA Out. top 4. Out. Juara UCL, FA, Premier League, World Cup. Out. Juara Liga Super Jarum di Indonesia. juara Liga Pegadaian, Pertahankan. Juara Danon Cup tahun 2006. juara Pokari bermain di Neonzik SMA 90. Sponsor me. Juara Premier League sama seperti Jurgen Klopp. Lanjut. Masih mau masuk itu kasihan. Lain dong. Oke, kita makasih udah sawer. Kalau boleh sawer, kalau kalian mau boleh nanti kita bacain setelah match ini. Udah. Karena ada Fulham yang bisa menang. Udah aja, bahasa. Nggak ada yang seru lagi. Siapa? Ini bentar. Ini dikit aja ya Fulham sama Tottenham ini menarik soalnya dikit Iya, aja. kita bahas Fulham Tottenham gampangnya gini aja. Gue udah berkali-kali ini pelatih nggak jago. Igor. Ini pelatih to there is to dar der door. Gue udah bilang berkali-kali. Igor Batagor. Makanya Igor tolong pecat Igor Tudor sekarang. Beli Amorim untuk Tottenham. Saya kangen nonton dia. Kalau si Tottenham ini anggaplah if ya dia bener-bener delegasi. Yes. Pemain-pemain bintang seperti Xavi Simon, Conor Oh, Gallagher. Gallagher. Ada pemain-pemain yang bintang Richarlison. Pasti nggak ada yang mau. Bintang Charlison. Ya maksudnya pahit-pahit masih main-main ini di mana nih Crystal Palace kayak kan dia butuh striker tuh. Kan udah ada Stan Larsen. Ya anggaplah Starason nggak masuk kan gitu. Anggap-anggapan gitu ya Iya. manusia. Nah itulah pemain-pemain itu bakal jadi butterfly effect nih buat Premier League secara makro. Pandangan Basya gimana? Butterfly Ya effect, menurut bro. gua pasti banyak pemain-pemain yang bakal mau pindah itu udah pasti. Tapi pemain-pemain yang fix tuh pindah kayak pemain kayak Van de Ven, Romero tuh udah pasti pindah. Terus Pedro Porro pasti diincar banyak tim kayak Pedro Porro antara bisa ke MU atau ke La Liga. Aduh sakit banget hidup gue. Terus pemain-pemain kayak Palinya juga pasti mau cabut.
striker mungkin pemain yang bertahan tuh pemain muda ya. Pemain Archie Gray kayaknya bertahan. Iya, kayak RG Bergval pasti bertahan. Sar. Bonikinski. Sar itu Ah. bertahan sih menurut. Cuma Spurs emang kalau dia degradasi sih emang harus benar jual pemain karena revenue-nya bakal turun Turun total. Meskipun dia kalau dari di luar of the pitch dia kalau Nyewain konser-konser stadion dia lumayan dapat lah. Dia kan satu Iya. yang profit kan. Yang profit buat ya. stadion. Orang Tapi sekelas Barnabu, stadion. kayak sih menurut gue dia nggak akan degradasi karena saingan dia di bawah tuh juga sering drop point juga. Seperti Kemarin West West Ham, Ham drop, Nottingham drop. Itulah Jadi menarik. ya kayaknya nggak akan degradasi gitu, cuman bakal di bawah banget. Ya, itulah dari Tottenham. Kalau dari sisi pecinta Premier League sebenarnya kita nggak pengen ya Tottenham degradasi Pengen karena lah. ya enggak dong, karena nggak Ngakak ada Big lah. Six, nggak ada bahan ketawaan. Gue pengen Millwall masuk Premier League season depan. Itu Udah berkali-kali. masalah Millwall tuh kalau naik ke West Ham juga nggak boleh turun. Karena rivalitas dia sama West Ham. Yang paling gede West Ham sama Millwall. Kalau West Ham turun Millwall yang naik kurang seru juga. Enggak, gue mau lihat fans-fansnya soalnya. Nah, ini ada yang menarik nih dari The Telegraph juga ngelapor bahwa sponsor-sponsor Spurs punya relegation clause. Jadi Ya. ketika relegasi, sponsor di kontrak mereka tuh bisa apa namanya di-reassess lagi. Iya, sama, emang semua tim begitu pasti. Bisa jadi ya maksudnya dia kehilangan revenue stream lagi apa segala macam, itu yang menarik gitu. Kesian gitu nih tim. Mana beli pemain gak ada yang bagus, beli pelatih gak ada yang bagus. Kayak ini mau dibawa kemana sih ini orang gitu. Dibawa kemana? Tottenham Hotspur. Cuman kalau Spurs bawah nggak ada yang bisa nyolong poin dari City lagi, gue kecewa gitu loh. Dan nggak ada free. Gak ada lubung padi buat Arsenal gitu ya. Iya, tapi jangan lah udahlah. Oke. Nggak seru kalau dia degradasi. Kayaknya perlu thumbs up apa segala macam nggak ya? Nggak usah. Nggak Tangga ya? Fulham udah tambah Fulham, thumbs up Fulham. Oke. Ada sawernya nggak Gil? Best player King, worst player Kerkes. Ada nggak Gil? Ada kan tadi? Tadi Arman tuh Mau dibawa kemana? udah Bukan, setelah itu ada lagi kok. ada tadi yang Arman tuh yang pilih satu pemain apa tadi ya? Pilih satu pemain apa gitu. Iya, favorit apa gitu. Aku ingin Indomie. Ali, Aku yang menjadi. Li. Coba Aku- sekarang gua nggak tahu, gua pengen gue bertanya Indomie. sama lo. Kalau misalkan Liverpool kalah lawan Galatasaray atau menang lawan Galatasaray habis itu ketemu PSG atau Chelsea, menurut lo akan menang nggak? Pengen ketemunya PSG sih. Daripada Chelsea? Daripada Chelsea. Karena Karena kita tunjukkan itu si balas dendam Nunes. Neves. si mulut lemes itu kita tunjukkan Neves so asik. Jadi ente pengen Neves Chelsea juga kalah. udah lupa apa yang diomongin, Ali masih inget gitu. Oh, Sampai mentok meninggal. sama itu orang, mentok so jago gila. Padahal yang jago Fabian Luiz sama siapa? kalau disuruh pilih Fittingnya. John Neves atau Matt Sirsak, ente pilih siapa? Matt Sirsak all the way, bro. Walaupun Matt Sirsak melewati lain. Jadi suaranya siapa nih? All the way, bro. Waldo. Ada nggak? Apa Gil? Ada request apa Gil? Nggak usah Gil. Mel chill Mel. Bang, tolong balikin tulisan World Champion. Jujur Oh malu kalah. iya. Tim sama yang Balik, belum balik, juara balik, apa-apa. balik. Nanti kita bahas ya Decul, oke? Sebelum kita masuk ke main course-nya, kita masuk dari tim yang sebenarnya nggak layak menang, nggak pantas menang, cuman gara-gara kartu merah dia bisa mengkonversi menjadi gol melalui Sesko, dan juga satu lagi dari Bruno Fernandes melalui penalti. Ada Manchester United yang menang 2-1 melawan Crystal Palace. Boleh Karim pandangannya? Yes, gue ngerasa nggak deserve untuk menang sama sekali di game semalam. Permainan sangat ngaco, pada nggak ada yang niat main kemarin. Passing salah terus, main Terutama first half, very bad. iya, first half hancur banget. Kita bener-bener lo harus ngelihat kayak mereka salah bawa bola, salah nge-shoot, kayak gue nggak paham emosinya di mana otaknya pada mereka tuh lagi nggak di game itu, gue ngerasanya. Iya. Dan babak kedua mulai hoki banget, itu harusnya nggak. Gue bingung kenapa merah, gue ngakak, makanya gue kayak lo. Udah Seharusnya nggak merah, kan? yang pertama yang gue kira VAR-nya itu dikarenakan itu penalti atau free kick. Iya. Itu yang gue kira. Oh, penalti ternyata. Oh, merah tiba-tiba, gue bilang oh bonus nih buat kita kan. Iya. Dan gue sempet alhamdulillah ya Allah akhirnya kita buka puasa beneran di sini. Bukan korma doang. Bukan ini gorengan akhirnya. Ini yang gue suka. Padahal Guys, lagi. makan guys yuk. Belum. Dan bener-bener modal luck itu tim. Gue
Yang masih muji Mainu, yang muji Mainu menurut gue Bahlul. Kita kemarin tuh kebantu wasit full wasit itu gamenya wasit iya, itu. gue bilang itu game wasit. Gue alhamdulillah mau wasitnya siapapun Anda. Oke. Chris Kavanagh. Emang Chris Kavanagh? Chris Kavanagh Bukan, wasit MU dari zamannya Howard Webb. Matamu, Chris Kavanagh dari mana sih? Chris Kavanagh. Kemarin siapa sih pelatihnya coba gue lihat? Wasitnya. Chris Kavanagh. Anda cek. Wasitnya gue cek bentar ya. Kemarin itu wasitnya adalah Chris Kavanagh bener. Belum bagi dulu dia. Bener. Chris Ali Kavanagh bener. bener. Bagi dulu. Nah, si Chris Kavanagh ini lo harus bener-bener game ini kita kebantu buat sama wasit. Permainan kita jelek parah. Gua kali gini gua ngeliatnya gua nggak pede nih tim bisa top 4. Iya. Gua nggak pede. Menurut gua sekarang kita fansnya sekarang cuma lagi pada enjoy aja peringkat 3 karena mereka tahu kita nggak bakal lama di sini karena ini tim mainnya sangat jelek, sangat hoki, semua bermainnya jelek. Kobe Mainu mainnya jelek banget. Dalot menurut gua Hancur-hancuran. saatnya bermain di PSKD bener gue ngerasa SMA deh SMA. iya main di situ dia terus si Lamens itu kenapa bisa gol Iya. itu kenapa nggak mau nyoba lihat ada nggak lu jadi kiper kita pakai logika ada bola sekiranya ke gawang lu kayak gue loncatnya harusnya nih itu dia kan mikirnya logika crossing dari kali. situ. Dia mikirnya bolanya crossing kali. Jelas tuh Inggris kita kebobolan sama seorang Lacroix. Enggak, itu posisinya susah, Dim. Posisinya susah soalnya ujung. Ujung. Enggak, tapi posisi Lamens di sini, bolanya di sini nih. Kasih tahu Li, ente sebagai perspektif seorang kiper. BTW kemarin Ali main mini soccer malam-malam mulu, Rim. Oh, gue tahu tuh, gue denger tuh. Tabokin infonya aja, sendiri. Rim, tabokin. Ali katanya main mini soccer ngomel-ngomel mulu, nendang berumput. Apa iya kan? Iya. Tiang gawang. Ngajak-ngajak tong sampah. Iya. Kalau itu mah udah kebiasaan. Itu kebiasaan dia ya? Nyari sahuran. Iya. Kibar-kibar bendera streng di atas kopaja. Oh. Udah kok jadi nggak bajak, Mas. Kok ngebajak? Nendang dada ustazah. Sebel. Parah Ali nih. Wajib. Jadi kasih tahu Li perspektif. Pakai duit mainan beli gorengan kemarin. Kadang bingung. Oh, belum ya, belum. Orang iya. Kira udah. Laman menurut gue Bahlul. Cosplay. Nah, Lacroix kita kalau Lacroix nggak merah ya menurut gue tanpa adanya merahnya Lacroix, gue rasa ini game akan sangat berbeda. Iya, Palace menang ini. Apa? Palace yang menang. Gue menang. Kalau menang enggak imbang. Enggak, Palace menang. Soalnya MU mendominasi. Gigi lu. Mendominasi. Menjadi Di babak 1 dominasi MU. Nih, babak ke-1 Iya, justru maksudnya Palace justru yang Palace dong, dominasi. Karim, Ali. Ya Allah, astagfirullah, Bukan- nonton. bukan masalah- Jangan ke stat. Bukan ball possession, jangan ball tapi, possession, tapi mainnya jelek banget iya. nih. Enggak ball possession sih, men. Bukan ball possession, dominasi itu Dominasi nggak melulu Iya. karena ball possession. Ya kalau lu Iya. pasing-pasing di belakang 30 menit juga Ya, itu ball ball possession lu possession. 70%. Enggak imbang sih. Carrick lo ini yang menang lawan Arsenal, City, Masih master kelas, Masih unbeaten. better than Ferguson. Gue pengen tahu pandangan Ali. Ali tuh langsung ketika Lacroix kena kartu merah, dapat penalti dari MU buat Bruno segala macem. Ali langsung bersuara paling tinggi dibandingkan fans Karena Crystal Palace yang karena ada. Boleh Li, Karena aspirasi. nggak ada fans Crystal Palace anjing. Bukan. Kalau kita mau berharap fans Crystal Palace bersuara siapa? gua mempermasalahkan itu karena waktu Liverpool ketemu City, Mohamed Salah posisinya sama kayak Konya. Beda. Sama, Rim. Beda. Sama. Beda. Ada videonya loh. Beda. Bedanya gimana? Coba. Bebek sama kuda. Iya. Bedanya gimana coba? Lo beda lah, yang satu di dalam, yang satu di samping. Loh, bukan yang satu masalah udah penalti. tinggal satu. Bukan masalah penalti. Bukan masalah penaltinya. Sing merah nih. Iya. Ya apa mata merah iki? Lah itu nek wan-wan ngono ya merah kartu abang kuwi Iki sapisane. Iki to dolane sapa? Sorry. Oh, yo. Ojo. Enggak sosem si Gehi merah juga. Itu kalau Gehi merah 4-1 kalah City. Kita menang. Ah, itu peci gue tuh. Di mana ketemunya? Cinta apa? Oh, bahaya beli gue. Tapi kan kalau dari komplainnya Glasner adalah seharusnya tuh titik kontaknya kan apakah kalau sebenarnya kan si Kunya itu udah dipegang dari sebelum kotak penalti. Yes. Cuman Kunya pinter, dia main Nunggu. ya, Brazil udah kayak Gabriel minggu Iya, lalu, iya, udah minggu lalu, Brazil iya. tipikal. Dia nunggu masuk kotak penalti baru jatuh gitu kan. Cuma kalau menurut si Glasner seharusnya itu udah pelanggaran dari titik kontak awalnya menurut Glasner. Yes. Jadi harusnya free kick. Tapi who is Glasner? Itu. Nggak, kita hoki
ini Carrick mau nggak layak diperpanjang, setim Sesko nggak layak main. Gue ngerasa Bruno kemarin mainnya juga jelek banget. Mbumo dia bermain seperti abang-abang Bemo. Anda juga harus melihat Luke Shaw katanya sudah tidak mau masuk World Cup. Ini lagi jual air kuburan. Nanti jual air kuburan nih pakai peci bawa air. Ini air doa nih. Air kembang guys. Ini bahaya loh, ini bisa jadi fitnah loh. Ternyata buka puasanya udah duluan. Terus. Ya menurut gua Nah, gue lihat dari mazhab gua sama Nanugi dulu ya. Ada tambahan nggak match kemarin? Tambahan match kemarin tuh Betul. MU itu tidak layak menang. Keputusan wasitnya itu gimana? Benjamin Sesko itu mencetak amazing header, hold up play-nya bagus banget, menawan. Kurang. Ini pertanyaan publik ya. Mungkin Basya nih, gue pengen tahu perspektif dari orang yang paling ngerti bola di meja ini. Basya dulu ya. Setuju dong, Basya dulu. Siapa ente? Karim. Basya dulu, Sesko akan konsisten seperti ini atau enggak? It- Karena sebentar, dari awalnya dia sebagai super sub, dia mencetak gol, dia membuktikan kalau dia layak menjadi starter, dikasih starter dia golin walaupun tidak main 90 menit. menit. Oke Basya, boleh. Menurut gua kan selalu ya kalau Sesko ini kan dibeli for the future. Ya maksudnya kita nggak expect Sesko musim ini langsung kayak ngegas gitu. Karena memang dia pemain muda, dia masih raw dan dia pun mengakui musim lalu juga ya gue masih raw gitu. Cuman dia punya quality, dia punya atribut untuk jadi salah satu nomor 9 terbaik dunia. Atribut, kita ngomong atribut ya. Dia punya tendangan yang kencang, header yang bagus, badan yang besar. Jadi memang dia bisa begitu. Cuma tinggal dia harus cepat-cepat adaptasi ke Premier League untuk bisa konsisten, nggak cuma ngegolinnya tapi bermain lebih bagus lagi. Tapi ya 1-2 tahun menurut gue dia bakal jadi Seperti selama ketik-ketik gak? selama MU bisa memberikan environment yang tepat buat dia. Kalau MU bisa memberikan pelatih yang bagus, bisa memberi pemain-pemain yang support dia, ya dia juga bakal jadi pemain yang bagus gitu. Gil, ini kan yang ngomong sini Gil. Buset lagi ngomong kan nih. Oke. Boleh kita masuk ke best player lagi-lagi. Menurut gue best playernya adalah obos kita Bruno Fernandes. Dia mencetak 1 assist dan juga 1 gol melalui kotak putih penalti. Ada Basya, boleh kasih best playernya siapa? Kalau gue best playernya sama lagi Bruno ya. Bruno, obos itu. Dia emang cantik banget lah pokoknya. Pemain terbaik di bawah Fermin Lopez. Enggak, bercanda debatable. Oke, Karim boleh. Ali dulu kalau gitu, kalau Karim tidur kayaknya itu dulu. Gua ke Bruno. Nggak nonton bola nih orang yang kelihatan. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Better than Florian Oh, Wirtz. gila, enggak lah. Enggak Bruno lah, dia selalu ini pemain selalu di mana-mana ya menurut gua. Dan dia diikutin Sydney Sweet apaan? Iya, Toko permen loh. Gue ngerasa ada yang layak jadi best player dari MU sih. Gue ngerasa sumpah ini jelek banget kemarin. Kemarin tuh kita sama sekali gak layak untuk menang atau apa. Gue ngeliat ini tim bisa bagus sih. Menurut gue, jadi gue ke best player gue Lacroix. Kanan golin. Dia layak kartu kuning aja sih menurut gue. Iya. Kartu kuning tapi penalti, menurut gue penalti dan kartu kuning gak kartu. Penaltinya juga 50-50 soalnya di pelanggarannya di tengah di titik putih. Di Bandung. Surabaya, Sekarang lagi. marilah kita dengan percuma. Semangat banget sih gak puasa ya? Kawan gue lepas saing, keretaku lama di lama. Ini orang jelek banget ya, lo perhatiin deh mukanya. Mungkin jelek nih. Muka bercahaya kayak gini kok jelek. Enggak, mau Fernandes mau siapa pokoknya gak ada yang bagus. Kasih Kita paham, jelek Rim. semua. Kasih Gua paham. bilang ini MU kemarin gak layak, sangat tidak layak kita bisa menang. Kita tidak layak di peringkat 3. Kasih kita paham. tidak layak bermain di Liga Premier League, kita hanya layak bermain di Liga Pegadaian. Oke. Worst player. Worst kalau- player-nya Chris Kavanagh menurut gue sih. Chris Kavanagh juga. Itu wasit ya. Wasit. Kita sepakat wasit adalah Kita the dua worst- aja, the dua worst aja. man. Dua aja Ever. kalau Chris Kavanagh oke lah, tapi gue lebih ke Lacroix. Udah from hero to hero. From hero to zero dong. From hero to zero.
Kalau Karim? Gua kasih tahu, gua yang worst player gua nih catet ya. Yoro, Casemiro, Mainu, balik lagi siapa lagi nih yang jelek nih? Astagfirullahalazim. Buemo. Waldo. Buemo jelek banget Amad menurut Diallo. gua. Amad Diallo juga aneh menurut gue. Luke Shaw, Dalot. Satu tim nih. Allahu Akbar, ini tim jelek banget kemarin. Lamans, nggak ada satupun yang bagus. Carrick pas ngeliat gol dia kayak dia nggak ngeh kalau misalnya itu akan gol. Nggak ada yang layak kemarin, kita benar-benar jelek. Kita adalah tim sampah. Gol Kita apa? tidak bisa memenangkan apapun. Gua ngasih tahu ke kalian dari sekarang, kalau misalnya siap-siap kalau Manchester United akan juara Premier League season ini. Oke. Kontradiktif sekali. Oke, ada saweran dari set piece again Ole mengatakan bahwa Ole, mana pendapat kalian tentang Ceteng, fans celeng, mending WW3 daripada Arsenal juara. Ini konteksnya lagi rame nih ini. Ih, banyak Kalau juga. Ole, ini dua pertanyaan berbeda berarti ya. Ole di mana lagi berhalangan hadir. Dengan siapa? Semau. Kalau ngomongin itu menurut gua statement yang sangat tidak dewasa ya, karena di momen yang lagi sangat sensitif ini lu menggabungkan sepak bola dengan perang dunia ketiga. Damn. Karena konteksnya dia serius juga, dia nggak ada konteks bercanda, dia bener kayak pure serius. Gue mendingan WW3 daripada Arsenal yang juara. Siapa? Ada fans Chelsea. Chelsea yang ada, tapi ini satu oknum ya. Siapa namanya? Siapa? Ada lihat aja Indo. orang Indo. Siapa namanya coba? Nanti, nah itu menurut gua salah satu tweet yang nggak dewasa menggabungkan. Oh, tweet. Iya tweet. Kok ada nadanya di tweet lu? Ya gue mana? Kok Ali kayak Ali gitu ya ngomong ya? Iya. Ada mah. Jadi ya begitulah. Menurut gua tidak sensitif dengan waktu, tidak sensitif dengan tempat ini karena dikira W3 ini permainan gitu. Oh, ini kan sangat mengkhawatirkan loh. Siapa namanya? Kita thumbs up ke siapa? Nggak ada thumbs up ya. There are no thumbs up MU for pakai golf Sabeles. team. Iya. Nggak ada thumbs up buat nggak ada thumbs up, dua-duanya layak untuk thumbs up gue buat Siapa? orang yang nonton di seat 38C. yes. Gak. Ntar, ini komen-komen dari tadi negatif thinking sama gue. Ali beberapa puasa. kali kayak ada momen kayak dia nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Biarkan saya dan Allah yang tahu ya guys. Emang nggak puasa guys. Menurut kalian kalau Arsenal juara EPL sedangkan Chelsea juara UCL, ini jadinya blue or red? Gado-gado deh. Ini gado-gado tapi mereka berisik lagi kalau begitu. Oke, ada selanjutnya nggak Gil? Saweri lagi Gil? Satu doang Gil? Oke, boleh. Nggak coba tahu Ya, siapa? ada dari Kirimat. Pais ini Carrick anak didik Sir Alex Ferguson, jadi biasalah game gak jelas tapi menang hoki. Mentok. Karim gimana? Pais sumpah apa sih emailnya 2 kali loh kayak gini loh. Kasih emailnya mau gua refund. Berapa dia? 20.000 ya? Ceban. Iya kan 2 kali dia kayak gitu kan. Satu yang si gua refund 15. Itu lebih kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke main course. Sebelum buka takjil kalian udah pada di meja dong pasti. Kalian cuma tinggal nunggu azan maghrib duk. Kita ngebahas game of the week. Ada Arsenal yang sebenarnya nggak layak menang, Chelsea pun juga nggak layak dapat segitu. Dan sebenarnya ini kebodohan dari kedua tim karena mereka cuma bisa mengadakan set piece di game sebesar ini. Ada Arsenal yang menang 2 poin terhadap Chelsea yang cuma dapat 1 gol. Boleh bahas ya pandangannya? Iya. Menurut gua lagi-lagi kalau tadi Karim merasa MU tidak layak untuk menang, dan menurut gua ini game sebenarnya layak seri. Kalau kita ngomongin secara permainan dua tim, menurut gua Chelsea sangat menyulitkan Arsenal. Dia menetralisir area tengah. Jadi Arsenal benar-benar nggak bisa penetrasi dari tengah. Eze dikunci, Zubimendi, Zubimendi, Rice juga sama mereka dikunci. Jadi kita mau nggak mau main dari wing play, ujung-ujungnya ke corner jadinya gol dari corner. Cuman ya kita itu udah lama juga nih guys nggak ngegolin set piece gitu lah. Kita udah sekitar 3-4 pertandingan gitu kita nggak golin set piece. Akhirnya set piece tuh kembali, dan apalagi Chelsea setelah 10 pemain dia malah keluar. Jadi kalau gue ngerasa ini sebenarnya udah bukan taktik lagi. Gue ngerasa Arsenal itu ini dijabarin sama Gary Neville ya. Ketika lu udah masuk ke di 10 pertandingan terakhir dan lu tuh ngelihat gelar Premier League di depan mata, dan lu tuh ada seseorang yang mengejar di belakang, kaki lu tuh setiap pertandingan kayak gemeteran, lu tuh ke pressure. Jadi apa yang dihadapi sama Arsenal itu bener-bener pure mental gitu. Oke, sebelum itu kita ada jeda waktu maghrib.
Selamat berbuka untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Masjid belum azan nih gimana? Berikan saya Udah, beberapa menit untuk berbuka, lalu kita lanjut membahas match yang sangat penting ini buat Beda, kepentingan kormanya Premier League. Oke, selamat berbuka. Kok kormanya ganti? Saya kok nggak ada suku rumah sih? Suruh mana? Nggak ada kayak. Gan, mintain dong Gan. Kayak nggak ada. Azan dulu nggak sih? Ntar gue nunggu ini dulu ya. Masjid nggak ada suaranya nih. Enggak, yang penting Muslim Pro. Udah buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Muazin yang batalin makan nasi padang. Kelamaan ya? Kayak nungguin. Li, buka puasa Li. Oh, ente maaf. Oh, dia beat. Sebelum itu kita masuk ke ada sponsor dari Kurma Ali. Boleh Li promosiin Kurma Ali Li? Sahabat dan mau uruk. Wasabtil ajru insyaallah. Amin ya Rob. Itu apaan? Telah hilang dahagaku. Apa sih artinya? Rasa tenggorokanku, telah hilang dahagaku dan lain-lain. Dan berterima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya udah ngajarin saya tentang agama. Manusia tuh sesimpel ini ya. Apa tuh? Dari pagi kita menunggu untuk maghrib. Enggak, gua nggak nunggu aja. Enggak banyaknya orang. Enggak apa Tapi lu doang. kita menunggu berjam-jam tapi dihilangkan rasa dahaga itu dengan satu tegukan. Dunia Makanya itu doanya sesimpel sahabat dan mau. Tisu nggak ada ya? Habis Pak, tisu Pak. Pakai ini aja nih, pakai tempat tisu. Dapat dan mau. Waktu ada uruk, waktu ada lagi insyaallah. artinya. Tadah 2 kali. Nanti kayak gitu-gitu ada Li ajaran nanti. Ya. Min kulli ama wa muja. Masuk tiba-tiba nih orang. Itu bukan sih? Bukan, doa beneran. Itu ada ininya. Apaan? Bukan nasi kan, Cok. Bang bikin membership. Oke, kita boleh kali ya bahas lagi ya. Ada poin menarik juga di mana Kenapa kita nggak Ada- buat member? Ntar ya, Li. Nah, kita pikirin member Li. Sini, buang sini aja. Oh ya udah, buang situ. Ya buangin bekas mulut lo, minta Tinggal buangin ke tumplek gue. begitu lah. Nempel jelek. Tuh, nempel. Lu ngomong gue jelek apa kabar di samping lu? Manggil gue. Apa? Punya lu Ali gitu kan, jelek. Makan. Li, kemana sih Li? Bentar, Mat. Kemana? Oh, Li, nanti beli tas gue, Li. Sepotong. Coba aja bakar rokok, coba kalau berani. Li, tas gue, Li, tolong, Li. Ada pouch gue, Li, ambilin, Li. Di mana? Itu di situ tas gue. Oke, kita masuk lagi ke Arsenal melawan Chelsea. Ada pertarungan battle of midfield antara Caicedo dengan Declan Rice yang sebenarnya Bang, Tuan Barber buka nggak? buka di bawah. Buka. Buka. Buka kan, bener. Buka. Ini hari Senin ya, hari Senin tutup. Nggak tahu juga sih. Pai, buka nggak, Pai, Tuan? Pai! Pai! Gak ada apa-apa. Tuan, buka nggak? Gak ada apa-apa. Oke, lanjut. Basya boleh? Apa? Yang midfield battle between Siapa tuh yang pakai Declan DP Rice Muammar Gaddafi? Kece juga. dan banyaknya dimenangin Caicedo justru. Dan banyak pemain shaky juga di Arsenal. Nggak, menurut gua nggak terlalu banyak battle antara Rice sama Caicedo ya. Kalau Rice tuh justru kemarin banyak lawan Palmer, Enzo. Maksud sih? Kayak kalau si Caicedo ngehalang si ini dari eye test gua ya. Dari eye test gua kalau Caicedo lebih ngehalang siapa namanya Eze, Zubimendi ketika maju. Ya mungkin adalah sekali 2 kali, tapi nggak sebanyak itu menurut gue. Tapi di sisi lain, gue ngerasa Rice 2 game terakhir ini agak sedikit clumsy aja dia. Kalau lu ingat ada satu momen passing ke belakang tuh, yang si Raya loncat. Itu parah sih. Itu kalau dia ke arah gawang gol itu. Itu ke arah gawang bunuh diri itu. Cuman ya gue ngerasa Rice juga kayak orang yang kayak terlalu overplay, kayak kecapean, makanya Norgard dimasukin. Lagi-lagi Eze nggak nemuin pakemnya karena dikunci sama Caicedo, Andre Santos. Jadi emang nih game gue ngerasa ya job done aja, emang nggak ada yang bisa di highlight gimana. Ini game yang layak seri, dua timnya nggak terlalu nunjukin terbaiknya.
nggak ada Agak yang bisa kurang seru ya? agak kurang seru, boring game gitu. Yang seru tuh justru serunya pas Chelsea 10 pemain. Itu makanya. Wah, itu menit-menit akhir Itu seru. Chelsea menggempur banget. Enggak, tapi kita let's talk about Chelsea, bro. Asik. Asik. Boleh. Li, tutup nggak? Makasih Savio Ajamal. Chelsea itu beberapa kali kartu merah dan dia mulai kembali ke performa ketika kartu merah loh. Menurut nanti gitu, Li. Iya, kenapa? Minta Apaan? makan sendiri-sendiri ditaruh bawah telurnya. Iyo. Lihat. Iyo. Nah, menurut gue itu enggak bercanda. Yes. Kenapa ya setiap kartu merah Chelsea mulai Tapi Nyatu. yang lucu tuh, di gue nggak tahu berapa nggak ya. Coba kalian fans Chelsea terus di komen. Emang Neto tuh nggak dapat kartu kuning. Ada yang bilang tuh dia nggak dapat kartu kuning di awal. Yang mau komplain itu ya? Iya, jadi Enggak, tapi si Dolly itu udah ngomong waktu ini, udah kuning ayo. enggak, tackle, bukan tackle. Doli, Netonya. Jadi Neto tuh dia nggak dapat kartu kuning, makanya dia berani nyelengkat Martinelli begitu. Oh, dia enggak. Iya, soalnya emang ada fotonya sih pas dia lagi di kartu tuh dia lagi madep ke kiri, cuman nggak mungkin nggak tahu gak sih? Enggak lah, Nggak tahu lah. mungkin pasti tahu gitu, dia lupa aja. Enggak, dan itu Itu. sebuah Lagi makan ada semprotan makanan kayak begini yang bener aja. Mana lagi makan disemprot makanan begini. Dia apa? Disemprot apa? Kan itu auto. Makan cabe nih. Auto mana? Auto tangannya Agil, auto nyemprot. Oh, dia nyemprot sendiri. Wah, Iya, lu juga. Gil, agak berat, Agil, juga. berat. Agil mau cabe. Lanjut, Bas. Ya, jadi gue. ini lagi Oh, iya, ada. ayo. Gua ngelihatnya sebenarnya kemarin karena ini lagi derby ya, panas, yang dimana dia Neto itu ngelihat posisinya Martinelli kok kalau gak gue tackle nih, gue udah kecapean, kedua ruang kosong biar bisa lebih mencetak gol gitu loh. Nah, dia ngambil posisi yang gue harus memberanikan diri. Gue yakin ini kena bola dan Yakin. ternyata akhirnya nggak dapat bolanya Iya. gitu. Tapi apa yang menyebabkan Chelsea bisa sebegitunya main Hail Mary ketika dia kartu merah ya? Karena Chelsea datang game ini dengan tahu dua hasil, Liverpool dan MU menang. Kemenangan bagi mereka juga harga mati, sama seperti Arsenal nggak boleh drop point. Iya. Sebenarnya. Benar. Ini harga Sama-sama penting buat kedua belah pihak ya. tim. Jadi dari awal tuh kelihatan Chelsea itu benar-benar begitu, dan ketika dia 10 pemain yang ketinggalan, ya udah all or nothing. Karena bagi mereka kalah 3-1 4-1 sama kalah 2-1. Dan terbukti mereka hampir banyak buat chance. Golnya Joao Pedro yang offside dan lain-lain, mereka cukup berbahaya. Ada Raya, Garnacho yang Raya tepis. Cuman ya kalau ngomongin pemain terbaik di game ini, menurut gua dari Chelsea Reece James, dari Arsenal David Raya. David Raya gila man of the match. Menurut gue David Raya banyak banget save yang dia selamatin. Ada yang satu momen tuh anjing gak ya gue juga nih. Ya nggak? Yang ya. Obo. Gue lagi makan kuning telur. Raya Masya Allah sih. Di sini juga, tapi ada beberapa momen backnya justru menyulitkan Raya. Gue bingung sama fans Arsenal yang menyalahkan Raya beberapa pertandingan. Oh, kita nyalain spesifik game, bukan Itu gila itu kiper mati. bukan yang lawan Wolves salah Raya. Setuju sama Basya. Itu Bukan. kiper mediocre, gue setuju sama Basya. Gua nggak bilang dia mediocre sama. Cuman ada beberapa game, Ampas dia ngomongnya. Iya, setuju juga. ada beberapa sih. game yang Raya itu Ya, tadi responsibel. kipernya hoki-hokian nih. Ada beberapa game yang dia itu tanggung jawab. Lawan Wolves tuh Raya tanggung jawab menurut gue. Cuma Kayak kalau gimana? di game kemarin ya dia MOTM, ya fair aja. Nggak, man of the match kemarin Saliba lah gila. Ngaco, Ngaco, Saliba Raya lah. apaan? Ngapain tuh orang? Berapa Saliba kali? blunder. Hah? Saliba ada Blunder blunder sekali. satu sekali. Iya, blunder sekali. Dan banyak pemain yang Saka itu sebenarnya juga lawan Hato juga taat loh, Mat. Kurang dia. Jadi ekspektasi. One on one lawan Hato. Kurang aja. Ya kalau kita ngeliat statistik dia unggul, tapi eye testnya emang kelihatan agak. Ya karena menurut di game kemarin overall semua pemain juga kurang bagus sih. Kecuali Raya. Game kemarin itu mengecewakan gak cuma fans Chelsea sama fans Arsenal. Kita semua yang nonton. yang netral, iya. Iya, gue bete setengah mati. Ngapain kita dikasih tontonan kayak begini, gue bilang. Apa nih tim? Emang kalau mau seru tuh nonton tuh MU. Bener deh. Aku kurang menarik juga. Enggak. Kurang menarik. Tapi kemarin Garnacho top, luar biasa. Waktu dimasukin jadi super. Gila itu Profil orang bagus ya. nyari possessioningnya bagus. Itu pemain bagus, cuman di tim sebelumnya aja yang bikin Jadi jelek. Gue nunggu si Garnacho press conference aja.
Gue game sebelumnya golin 2 lawan Arsenal. Sekarang gue gak dimainin 10 menit doang, anjing gitu. Kan biasanya gitu. Ya itulah. Fun fact, Senior udah kalah 3 kali lawan Arteta, itu agak sedikit. Oh iya. Karena Carabao leg 1 3-2, Yang habis itu yang leg 2 Carabao. 1-0 dan ini. Yang Tapi leg 2 gue kan? yakin 1000% fans Chelsea akan mengungkapkan rasa sakitnya kalah bukan di Premier League tapi di Carabao. Digolin sama Havertz di menit terakhir. Itu sakit banget sih itu. Tapi apalagi matchnya boring tuh. Selalu boring. Ada apa Chelsea Chelsea Arsenal? Arsenal ya? Kok gak menarik gini ya untuk kita tonton nih? Menurut gua physical battle-nya terlalu kencang dibandingkan. Kagak bahkan kalau physical battle kita bakal sering lihat berantem nu. Enggak, physical tuh enggak ada permainan cantik maju saling, ngerti enggak sih lu? Enggak ada basketnya nih. Gitu. Tapi emang Chelsea emang susah ditembus. Jadi emang menurut gua emang ya Arsenal tidak punya profile di game kemarin sebenarnya dari deep lying tuh untuk ngebongkar tengah Chelsea. Let's talk about Rosenior mainin Mamadou Sarr. Siapa yang Sarr? Mamadou Sarr kan? Untuk nyoba-nyoba first Premier League match ngelawan Arsenal. Nggak ada Fofana. Tapi Ada ini Tosin, kenapa nggak Nah, Tosin? nah itu. Justru malah fans Chelsea enaknya Jangan ketika jangan dia jangan diganti Tosin. Kan Sarr diganti Tosin waktu itu. Itu kesalahan besar dari Rosenior. Kenapa? Seharusnya tetap mempertahankan itu kan. Matamu. Kita langsung Sarr. ngobrol sama owner Chelsea Indonesia kemarin. Itu Siapa? Oleh Alatas. Dia Mana orangnya mana sih? Enggak. Kalian setuju nggak sih belakangnya Nugik itu udah waktunya diputar aja? Iya enggak, ini emang nggak mau diputer nih. Kalah mulu nih tim lo. Ini World Champion. Iya World Champion. Apakah ada diputer nih, Pama? Bikinin aja, Pama. Putar. Agak memalukan ya World Champion nya, Pama ya. Nah, ini jatuhnya kayak jersey Nanda nih begini nih. Nanda pakai jersey ini mulu. Iya bener. Buat kayak yang pengen main FPL gitu kan. Kita putar dulu ya Pama karena belum layak nih. Yang bener naronya yang bener, lo juga dari belakang liat kamera anjing. Oh iya. Nggak bener nih orang kayak nggak pernah masang ginian. Nah, Sama dua. nah sejauh ini Chelsea dikasih patch-nya aja ya, belum World Champion amat. Nah, nih menurut gue hitungannya. formasi kemarin sudah jelas, cuman kurang satu Chelsea. Gak ada Cucurella. Itu berat banget buat Chelsea sebenarnya. Kukurela kemana sih? Cedera. Tapi Saka Nggak nggak berasa bisa ya? apa-apa lawan jujur Mat. Saka Nggak nggak bisa bisa apa-apa lawan ngelewatin Hato. Sama sekali. Nggak, kalau nggak bisa apa-apa juga berat. Kita berapa kali nggak sempat lewat? Satu berapa kali doang. Berapa kali lewat? Atau memberikan perlawanan yang bagus. Tapi gini, kita harus membicarakan nggak cuma Chelsea-nya, tapi dari Saka. What happened about Saka? This same for Mo Salah, bro. Gila mulutnya. Enggak, karena gini loh, gue yakin fans Chelsea relate sama Cole Palmer. Cuma bedanya Cole Palmer kan main dengan keadaan groin injuries, dan Saka tuh dia habis cedera hamstring yang bertubi-tubi. Dia baru recover dari yang 4 bulan, main bentar, cedera 2 bulan, 3 bulan lagi, main bentar, cedera lagi. Dan Jadi sudah kayak gitu, kenapa nggak mencoba Arteta memainkan Madueke? lo sekarang makanya Madueke lebih sering main. Kemarin nggak Cuman sama kalau sekali. gini loh, kalau derby London itu emang udah tempatnya Saka. Kita nggak ngomong musim ini ya, kita ngomong musim-musim sebelumnya. Saka emang selalu perform di derby, baik itu Spurs atau ini, dan itu juga ya Arteta ngasih statement juga lah kalau Saka masih the main guy gitu. Sebenarnya tim kita nih sama, Mat. Satu pemain yang dibanggakan seumur hidup selalu dimainkan. Di dua. Enggak, Cuma yang kita satu punya udah di drop. kita punya Mo Salah yang lagi drop terus dimainin terus. Terus Saka yang lagi drop terus dimainin terus. Loh, Ada dia apa? ada dua. Dia Odegaard sama Saka. Odegaardnya sudah nggak dimainin, kemarin mainnya si ini kan Olis. Eze. Eze. Oli sih. Oh, Eze. Tapi menurut gue ya Saka ya, karena dia juga harus dimainin untuk balik ke perform terbaiknya. Bedanya masalah Salah kan udah berumur. Kalau Saka ini justru butuh game time untuk dia lebih baik. Tapi ada mungkin momen-momen yang dimana Saka itu jelek di musim ini, musim depannya bagus, Mat. Kayak Liverpool, kayak Mo Salah kayak gitu, musim ini jelek, musim depannya bagus. Mungkin musim depannya. Makanya di musim jelek itu alangkah baiknya diistirahatkan dulu, mainin Madueke. Mungkin. Tapi kita juga membicarakan tentang Joe Pedro kemarin. Menurut gua Terlalu minggir-minggir. bukan terlalu minggir, memang dia dikondisikan mainnya seperti itu untuk membackup Neto. Oh, Netonya tak terlalu kurang ya. Bukan terlalu kurang, dia kan terlalu Mundur ke belakang, mundur iya. karena nggak ada Cucurella di situ. Oh, jadi backupnya banyak. Tahu nggak, Jago Neto nih. apa Hato? Ini gue bingung nih sama lu. Neto. Pedro Neto. Pedro Neto. Kenapa jadi Hato? Enggak kan, Tadi si Hato Neto Saka. itu membackup si Hato karena Saka itu nggak bisa sama Hato berdua, makanya Neto ikut mundur. Ketika counter attack, ngarahnya dari Neto, Joe Pedro ngambil alih sana untuk passing, paham nggak?
Paham nggak? Gue paham maksudnya Ali. Cuman dia menjelasinnya juga guru Coba gue. gimana? Jadi Pedro Neto ini lebih banyak bekerja sebagai defender daripada dia maju ke depan untuk bantu sisi wingernya di Chelsea. Nah, abis itu di backup lah sama si Joao Pedro di depan, makanya ini minggir ke kiri. Iya. Lu perhatiin first attack-nya si Chelsea mulai pasti Neto. Halo Falah. Mulainya kebanyakan Neto. First attack-nya dia tuh yang mulai dari pas counternya kan cuma bisa main counter kan si Rosenir si guru penjas ini yang senyum-senyum doang kerjaannya. Kalah tapi kalah tapi dia cuma ngeliatin nih. Nggak menarik nih pelatih. Nah, lo nggak selalu dimulai dari si Pedro Neto. Iya. Pedro Neto Chelsea ini penyakitnya selalu sama. Dia selalu melakukan pelanggaran yang tidak penting. Tidak penting. Makanya sering banget kartu merah terjadi di Chelsea gitu. Itu yang membuat PR khusus buat Chelsea karena menurut gue Rossoneri kayak kurang tegas ya. Kayak gini-gini nggak usah terlalu dimasalahin kali. Ya gini loh sebenarnya kita tahu lah defense-nya Arsenal itu punya Gabriel Saliba yang mentok itu gila banget. Seharusnya mereka memberanikan masukkan Delap lebih awal. Paham gak sih? Ya Delap juga lumayan ngasih impact sih. Ngasih impact karena lu jangan memaksakan melawan dua back yang tangguh ini dengan satu pemain. Joao Pedro bukan sekelas CR, bukan sekelas Messi, tahu gak sih? Yeah. Ya dia bagus buat ngontrol ball, buat nge-keep the ball, tapi lu butuh pivot di situ. Yang dimana Delap ini bisa jadi pivotnya, memantulkan bola. Yeah. Gua tuh memang harus buka puasa dulu baru cair otak gue. Tapi Ali kali ini spot on sih, semua pendapatnya menurut gue spot on. Harusnya masukin Delap, cuman lo harus pikir dia 10 pemainnya. Rida. Rizky siapa? Hah? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Tapi ini problematik yang harus cepat-cepat di solve sama Rossoneri karena ini udah dari zaman Enzo Maresca. Selalu kayak gini. Selalu pemain yang let down timnya. Jadi kalau gue nggak tahu nih kalau si Rossoneri bilang ini masalah apa ya, temperamental. Jadi kayak muda-muda ya skuadnya kali ya. Mungkin ya kayak Caicedo babak pertama ngedorongnya itu kayak nggak penting banget tuh. Caicedo ngedorong siapa? Iya, yang dia di pinggir tuh di out kan. Iya. Menurut gua ngapain yang dia ngedorong? sama yang ngedorong. Aduh, Hincapi atau siapa ya? Gue lupa lagi. Lupa kayak Rice apa siapa gitu lupa. Nggak, Hincapi sih inget gue. Yang didorong terus jatuhnya sampai sono kan ya kan. Dia malah komplain, kok dia jatuh. Terus Enzo marah-marah. Ini maksud gue kayak Enzo memang tipikalnya kayak gitu. Ya, maksud gue mereka dengan rekor yang lagi begini, dia harus lebih menjaga temperamennya. Iya benar, setuju. Karena gue mau nanya ini, Mat. Tadi kita bahas Chelsea, Arsenal. Pengaruh gimana? Iya. Hah? Mat, Arsenal menang 2 game terakhir, tapi gue pribadi menurut gue nggak convincing dua-duanya. Sama City juga begitu. Iya, City kan begitu ya. City kan cuman kan gue udah bilang City dari awal kayak begitu kan. Arsenal menurut lo gimana, Mat, di next game-nya? Cuman enaknya lo sekarang away lo udah pada mau selesai nih. Lo tinggal main home nih. iya. Nah, lo ngeliatnya gimana? Apakah Arsenal masih bisa sapu bersih, dan kenapa pemain-pemainnya ini kayak sering lost fokus di match, Mat? Iya, itu tadi gue udah bahas di ini. Menurut gue emang Arsenal lagi-lagi masuk ke fase kita udah Champions League jadwal udah muncul. Ini bakal makin riuh lagi, bakal makin padat lagi. Mereka ini udah punya experience 3 tahun terakhir buat link. Enggak maksudnya ibaratnya kita enggak juara 1. Mereka udah punya experience nih. Cuman untuk sekarang ngelewatin lagi dengan kesadaran penuh gue punya experience itu juga secara psikologis agak berat. Ditambah main yang terus-terusan. Arsenal kan baru the break seminggu kemarin nih. Dari kemarin main mulu, mau break tiba-tiba kita masuk final Carabao lawan Wolves. Jadi baru kemarin seminggu kita break. Jadi kita terus-terusan digembosi. Latihan tuh ya City juga gitu sih. Cuman terusan begitu. Jadi memang secara mental kita belum ada pemain experience untuk itu. Sekarang beda 2 poin kan hitungannya kalau misalnya one game in hand-nya. Kalau City menang 1 game in hand-nya. Iya. Jadi memang perlu ada ketenangan, dan kita juga manajer kita kan juga manajer baru, manajer yang belum pernah menang. Jadi yang menang sama menangnya Fakar. Halo Almar. Tadi dia ngerasain sama Pep Guardiola dia pernah menang, tapi dia sebagai kepalanya, sebagai coach belum pernah menang gitu ya. Jadi ini sedikit deg-degan dua belah pihak menurut gue, dan apa ya? Ya gitulah. Ya game by game sih approach-nya harus. Tapi jujur
title race musim ini seru. Walaupun bisa dibilang tadi kayak luck menangnya, tapi setidaknya Arsenal memberikan perlawanan, City juga memberikan perlawanan. Gak kayak musim lalu. Iya. Kita juara kayak gak. Ali ada yang gitu Ali. Title race ada 3 sekarang. Semenjak dia menang lawan Kasih Crystal tahu Palace. Rim, 9 game, beda 10 poin, masih bisa Rim. Di Green Boys episode hari ini. Hah? Emang iya? Coba. Emang Di menit berapa itu? Di menit berapa, kasih tahu dong. Iya, lanjut. Ya, gue ngasih tahu kalian aja. Siapapun yang mereka ugly win. Halo Zetman. Kita juga ugly win minggu ini. Iya, sama. gitu. Emang kalau title contender begitu Iya. semua. Ntar kalau dia title contender, kita apa ya? Lu masih 13 poin. Iya, lu Ya dia berapa poin? 10. Sama Arsenal 13, Mat. Enggak 10. 13 cek. 10. Cek. Apa 13 ya? kan game in hand-nya nih, ada game in hand-nya Li. Cek. Ini siapa sih ini orang, kenapa kita masih ajak dia bonyok debat sih? Gua Ini masih 13 penasaran poin, ini kenapa dimention di Green 29. Boys nih, apa Kalau gue gimana? kalau menang Ya 10. menit 45 ke atas. Coba dong ini lagi dong, kasih tahu dong persisnya di menit keberapa yang di Green Boys. Yes. Pengen tahu gua. Tapi sih gue jujur aja Mau ya. kita masukin story. Gue emang lebih takut besok nih lawan Brighton. Yang kita bahas Di kandangnya siapa? Brighton dibandingkan Chelsea sama Spurs. Karena Chelsea sama Spurs kita udah expected lah. Cuman kayak game-game away, bukan ya no disrespect ya, cuma maksudnya memang ya kita lagi unggul di 2 tim tersebut. Cuma lawan tim-tim Brighton away nih, itu yang bahaya tuh. Oke. Nanti kita bahas ya. Oh enggak, ini cuma halo-halo doang. GGMU, oke, thank you. Terus paling belum dibahas ini nih, mungkin fans Chelsea mau ngebahas kan lagi rame tuh mereka protes-protes tentang Declan Rice Peluk-peluk. meluk Hato. Gua pribadi ya, menurut gua pribadi Yang mana sih? Yang ini? Yang Rice Yang di meluk corner. Hato, iya. Yang ini? Iya. Gua pribadi, gua tidak suka dengan seperti ini. Kalau emang kalau harus penalti ya penalti aja. Cuman ini terjadi di semua tim. Ini hampir semua tim melakukan peluk-pelukan. Ada maksudnya kayak Martinez meluk Gyökeres waktu itu ada fotonya. Maksudnya tiba-tiba Iya. ada foto muncul tiba-tiba. Iya. Terus Pas ada kita nggak pas match. Iya, Tiba-tiba ada tuh. kadang emang kita nggak Rim. Cuman emang di Premier League begitu. Dan Nggak, dan nggak yang pernah dikasih gua nggak pelanggaran. peduli dengan deklannya. Gua peduli dengan Salibanya. Dan di momen ini Raya juga dipeluk sama Mamadou Sarr. Ada kalau lihat belakang sebelum ini dia juga dipeluk sama Mamadou Sarr. Jadi emang Premier League harus nge-solve lah. Premier League harus Betul. lebih ini peluk-pelukan ini harus dilarang ke semua tim gitu. Gua sih nggak peduli dengan Iya. peluk-pelukan deh, gue capek. Yang gua bete cuma satu doang, yang gua menurut gua yang clear penalti, yang Declan. Yang hand. Itu hands Yang banget, hand. jelas banget dari. Ya tapi walaupun 50-50 karena 50-50. antara di sini atau di sini kan. Iya, iya. Cuman intensinya kalau emang beneran di sini itu hand. Enggak di sini. Karena kalau itu hand, yang Nunes kemarin juga harusnya hand yang si Leeds sama. Nah, itu kan balik lagi cuman kan Iya. apa namanya? Jadi emang inkonsistensi aja. Inkonsisten. Balik Jadi lagi nggak yang jelas gue bilang, gitu. lo gimana? Lo berharap apa sama yang pertama wasitnya orang Inggris juga, yang dimana itu menurut gue fatal. Yang kedua ini wasit dari Championship. Tapi cuman satu tim yang nggak pernah diuntungkan sama wasit. Liverpool. Ini aspirasi Ali against dunia. Cari kita diuntungkan sama Lo wasit. kalau tahu isi chat kita di grup ya guys ya, bencinya sama ini orang guys ya. Itu mulu yang dibahas masalahnya anjing. Gila lo. Bangsat udah buka nih anjing berantem lah. Mungkin. Mungkin Entah. kita mau melaksanakan ibadah sholat maghrib kali ya. Ya, oke, kita masuk dulu ke best player. Best player ya. Di game kali ini menurut gue best apa? Ada video. Oh, ada video, lupa. Ada video. Oke, videonya boleh di-play dulu. Kita kasih reaction terhadap video tersebut. Check it out. Spurs get relegated. Arsenal from now win nothing. Who has had the more embarrassing season? Emosional banget See? anjing fans Spurs. Spurs getting relegated. Really? Yeah. Yeah. See, I think Arsenal. Nah, no. I think, I mean, they'd be the biggest bottlers. Yeah. But But nothing after what they've done. They're top of the Champions League, top of the Premier League, Carabao Cup final, and doing well in the FA Cup, Yeah, but- and they win nothing. But the reason I say Spurs is less because I think this has been a long time coming. That's my argument for that. Like this has, to me, been bubbling along since Poch left. Like Yeah. we were always going to go down this when Kane and Son left, and after last season as well. I don't think it's a big shock if Tottenham go down. I think Gary Neville the other day said it'd be the biggest shock in Premier League history. Whereas I think Arsenal from now, like losing, like, and also I think they'd look back
And even if they won it this year, I still think they should look back and go, we should have won the other 3. Our football club, as an institution, cannot afford. Ini menurut gue to go di down. But I think it was more embarrassing. But no, yeah, winning it. I think us. Ke Yeah. Jamal ya. As much as I would like to say, This is more of a civil reply than I got upstairs. Yeah. They were like, "Oh, you're mad." No, the irony. Mimpi ada tuh kayak begitu muka. that Arsenal have created this whole notion of you have to win things, otherwise you're not successful. Because during that Poch Logika aja time, deh, guys. well, they really Masa stuff over the line. I degradasi felt sama successful. nggak apa-apa I felt we lebih dined at the top disgraceful table. sama this is I could come into TalkSport Yeah. and enjoy it. And and go, that's because Apalagi tim sekelas Spurs loh, bukan Wolves, had been raised so bukan- much because of the work that he bukan had done. Poin dia adalah kalau Spurs emang kemungkinan degradasinya besar dan udah emang nih tim jelek. Cuma kalau Arsenal lagi jago-jagonya, mungkin embarrassingnya bukan buat sedunia, tapi lebih ke untuk fans Arsenal lebih bete gua nggak menang apa-apa dibanding fans Spurs ngerasa gue degradasi nih gitu. Karena kalau Spurs udah diambang-ambang gue degradasi nih pasti nih, kemungkinan besar gue degradasi. Jadi mereka tuh udah siap hal itu. Sementara Arsenal peringkat 1 di UCL, peringkat 1 di Premier League dan di final. Maksudnya kalau nggak menang apa-apa kan, lu tuh banyak loh yang bisa lu menangin, kenapa lu nggak menang? Iya, tapi Mungkin secara cuman kali- secara klub ya iya, lebih parah lebih parah degradasi. degradasi, iya. Mungkin bagian situnya. Oke, itu dia videonya. Kita masuk ke best player. Bahasnya siapa? Raya. Best player Raya, gue juga sepakat. Karim? Gue wasitnya siapa namanya? Chris Kavanagh. Itu kan masa abisnya langsung jalan ke sono dia. Gak tau gue. Si siapa ya wasitnya gue juga nggak tahu ya. Rowan Atkinson bisa Serbino. Waduh, Raya gue. Kalau Ali? aneh lebih ke El Neni ya. Ini Nggak baru- main. nggak main ya. Nggak tahu di mana. Iya, iya. Hayalah Solah cepat. Saliba. Saliba ya. Oke, worst player Pedro Neto. Pedro Neto sepakat. Gue Hayalah Solah. Gua dulu deh. Siapa? Palmer sih gue. Iya, nggak kelihatan sama Nggak sekali. kelihatan banget kenapa itu orang. gue Sar. Ngapain nih mainin Rosenir sih gue sih kalau bisa ya. Rosenir guru penjas gitu paksa jadi pelatih berat juga. Tapi gue thumbs up buat Chelsea karena dengan 10 pemain dia ternyata Nanti berani. siapa worst? Worst player karena ini sama kayak Basya, Pedro Neto. Kita thumbs up buat Chelsea kalau gue pribadi. Basya mungkin thumbs up buat siapa? Arsenal gue. Karim? Ugly win. Thumbs up gue lagi-lagi untuk Arsenal ya karena Gue Chelsea sih. Gue Chelsea 10 pemain kemarin Iya, akhir-akhir makanya. menit tuh bagus banget. Bagus mainnya. banget. Itu bahkan hampir 2 sama. Iya, banyak tuh delap apa segala macam. Itulah guys episode review di Game Week kali ini. Makasih yang udah nonton. Kita bakal melihat episode Green Boys di menit 50 pas Bang Nugi di episode Green Boys. Oke, menit 50 nanti kita reaction ya. Mau reaction sekarang apa? Seru sih. Emang bisa dijual tuh? Nggak tuh? Nih menit 50 nih. Lagi ngomongin jamaah sih. Lagi live sekarang. Enggak, nih udah diupload. Coba. Iya, Harim siapa itu? Iya. Harim siapa itu? Udah murah ambak Habib telat. Iya. Tapi Sabi beneran. Dia punya podcast apa gitu? Yang lu satu lagi temennya. Yang lu disambut tiba-tiba dari turun mobil. Iya, itu. Iya, itu anak-anak gerombol. Oh, lu disambut pakai gitu-gitu kan? Iya. Pakai sambutan kan? Disambut sampai jumroh. Iblis. Mainnya mau Habib di sekarang kelas. Itu yang gue jemput Jojo di Bintaro di habis dakwah. Iya. Oke, itu dia ternyata kita udah di-mention sama Green Boys. Yes. Let's go! Makasih kalian yang udah support Gerombol sampai akhirnya di-mention di Green Boys. Semoga doain kita bakal mampir di Green Boys apa enggak, mungkin World Cup kali ya. World Cup kayaknya cocok waktunya dan kalian kalau bisa kalian spam di Green Boys. di Green Boys. Hashtag Karim goes to Green Boys. Ya. Iya. Kok Karim doang anjing? Ya, terus tidak balik ke gerombol gitu tampaknya Saga. Tapi gue di Green Boys aja. Ini gorengnya nggak dihabisin, Bab. Gak cocok bego. Ini airnya kok habis, Bab. Gak cocok. Kok ada telepon mari-mari, Bab. Bilang ke Green Boys tolong bikin satu episode hina Ali kalau bisa. Kita pengen banget mampir ke Green Boys. Betul. Mungkin kita kan udah kenal sama abang-abang Green Boys seperti Kita udah Kak kenal. Jojo, Bang Yes, Lancoy, mungkin yes. Bang Gofar kalau bersedia berkenan. Kita bisa banget, mau banget Boleh. mampir ke Green Boys dengan Ya. senang hati. Kita Boleh. mau banget, kita bisa bahas bola, kita bahas Agama tentang bisa. agama, Arab-Arab, Habib-Habib mungkin
Soalnya lagi mention Habib kan. Yes. Nah, kita bahas. Makasih banget. Tapi terakhir sorry dipotong. Gue pengen ketemu Bang Riko Lubis sih, serius. Iya, Bang Riko Lubis juga belum sempet kita Keren. ngobrol. Bang Riko mungkin mohon izin, makasih banyak udah mention kita. Makasih juga kalian yang udah notice ke Green Boys dan jangan lupa spam. Dan inilah episode review Game Week kali ini. Saya Nugi Nugget pamit, Basya Nosbol pamit, Karim Nasar pamit dan juga Alibab. Thank you juga yang di balik kamera yang sudah ngebantu. Oh ya, ada Agil Alatas sama siapa? Gani Almuhdor. Oke, Mantap. itu dia episode kali ini. Kami Grombol pamit. Dadah. Come on, let's Bob. Bentar. Nonton dulu.